ada seorang tokoh yang memang sangat berpengaruh di Indonesia, namanya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Beliau ini ibaratnya adalah raja tanpa mahkota, karena beliau yang mendirikan Serikat Islam pada waktu itu, dan beliau ini memiliki 3 orang murid. Yang pertama itu Soekarno, yang kedua itu Semaun, yang ketiga Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. 3-tiganya ini kemudian ternyata memberikan warna sangat berbeda di kemudian hari. Kita tahu Insinyur Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia. Semaun ini yang mendirikan PKI, itu Semaun. Mendirikan PKI. Kemudian Kartosuwiryo yang mendirikan Darul Islam. Nah, ini tentu saja kisah-kisah ini kita sangat sedikit ya informasi kita terima karena waktu sudah sangat panjang, sementara informasi yang sampai kepada kita tidak begitu utuh lagi gitu ya. Jadi SI sendiri pada waktu itu pecah jadi 2, ada SI putih dan SI merah. SI merah inilah yang menjadi cikal bakal PKI. Semaun waktu itu ketemu dengan Snevlit itu dari Belanda, aktivis SDV dari Belanda, lalu dikader. Jadilah kader yang militan pada waktu itu. Lalu di kemudian hari mendirikan PKI. Nah, itu mungkin barangkali kenapa Insinyur Soekarno menggelorakan semangat nasakom, nasionalis, agama komunis, ingin menyatukan itu, tapi ternyata tidak bisa. Jadi Soekarno mewakili nasionalis, kemudian agamisnya diwakili Kartosuwiryo, dan Semaun itu komunis. Jadi ini 3 kekuatan yang hingga saat ini pun masih ada di Indonesia. Nah, pada waktu saya mulai kuliah di Jogja pada waktu itu, sekitar tahun 90-an awal begitu ya, saya melihat bahwa memang aktivis-aktivis di kampus-kampus itu memang terpecah di 3 ini, yang cenderung ke arah nasionalis, kemudian ke arah agamis, dan kemudian yang memang ke arah kiri. Kita nyebutnya kiri waktu itu, bukan lagi komunis, karena komunis kata-kata yang memang terlarang disebut waktu itu, pada zaman Soeharto menjadi presiden. Nah, jarak tempat kos saya itu menjadi tempat berkumpulnya seluruh aktivis muslim, yaitu di Sendowo ya. Sendowo itu dekat sekali dengan kampus Gajah Mada, hanya beberapa meter dari kampus, itu seluruh aktivis berkumpul di situ. Nah, menariknya 150 meter dari tempat kos saya itu adalah pusat pergerakan mahasiswa kiri. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal PRD. Nah, di salah satu pledorinya Ustadz Alfian Tanjung itu beliau menyebutkan mengenai kaitan PRD sama komunis. Kita tahu persis bahwa mereka sering mengundang aktivis-aktivis komunis. Balik sedikit ke belakang, di tempat asal saya itu, saya pada waktu kecil itu ketika mau tidur sering diceritain masalah geger. Geger itu suatu peristiwa yang sangat besar terjadi oleh kakek nenek saya, orang-orang tua saya. Geger apa? Waktu saya masih SD ini jadi cerita pengantar tidur. Bahwa pada waktu itu situasi sangat kacau sehingga tidak ada orang-orang Islam yang tidur di rumah. Di kampung saya itu nggak ada yang tidur di rumah. Kalau malam mereka pasti keluar. Apakah tidur di sawah, tidur di mana? Tidak ada yang tidur di rumah. Kenapa begitu? Kalau mereka tidur di rumah, mereka akan diculik dan dibunuh. Jadi sangat mencekam, dan kebetulan rumah yang menjadi pusat pertemuan orang-orang komunis itu adalah persis di samping rumah saya. Persis sekali. Ini rumah saya yang bersebelahan sekali rumahnya itu. Nah, pada waktu PKI mulai dihancurkan oleh TNI dan seluruh umat Islam pada waktu itu, maka seluruh orang PKI ini ditangkapi dan pemimpinnya di situ ditempatkan di Nusa Kambangan. Nusa Kambangan adalah tempat yang memang paling strict kalau di Indonesia ya. Nah, menariknya pada waktu sekian puluh tahun kemudian Bapak ini kembali ke kampung saya. Itu begitu kembali sudah langsung Pak ke masjid, sholat biasa. Tapi hanya beberapa waktu, setelah itu hilang, nggak pernah ketahuan kemana. Nggak pernah ketahuan. Sampai sekarang saya nggak pernah tahu kabarnya. Dan bisa jadi itu banyak peristiwa, artinya bisa jadi mereka mulai berkoordinasi lagi dan akhirnya
seperti saat ini ya kita lihat bahwa gaung komunis ini sudah semakin kuat di Indonesia ini, karenanya perlu kita mendengarkan apa yang disampaikan Ustadz Alfian Tanjung ini dari sudut pandang beliau mengenai komunis tersebut, sehingga kita akan mendapatkan wawasan yang memang penting untuk kita ketahui, karena memang komunis ini tidak pernah mati. Di negara lain sudah mati, tapi di Indonesia masih hidup. Kepada Ustadz Alfian Tanjung kami persilakan untuk memulai kajiannya. Kajiannya akan berlangsung kurang lebih sekitar 1 jam ke depan dan akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam wa arsadana bihidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal muti'ina salihina ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Para jamaah kaum muslimin yang menyimak di majelis ini maupun di dunia lain, di dunia maya maksud saya, karena saya dengar ini di live dan menjadi hal yang harus saya hitung-hitung, ya, walaupun dengar-dengar undang-undang ITE ini mau direvisi, kelihatannya ini gayanya gaya mau stung juga dulu begitu. Anda kritik saya gitu. Ternyata itu untuk mancing ular keluar dari dalam sarangnya gitu. Ya. Jadi pola komunis kalau saya ingin katakan di awal pembahasan, negara kita hari ini sejak tahun 2015 de facto sudah menjadi negara yang berhaluan komunisme. Sering saya dipersoalkan baik oleh wartawan maupun para pakar maupun para tokoh-tokoh, seperti perdebatan saya di JEK TV dengan Profesor Dr. Tamagola itu, Tamrin Tamagola. Ya. Perdebatan itu waktu itu saya bersama dengan almarhum A.M. Fatwa, Pak Profesor itu bersama dengan Reza Muharram, seorang kader PKI yang sangat pede, yang pernah berdebat keras dengan Bang Ridwan Saidi. Saudara Alfian, Anda jangan ngomong PKI lagi, PKI-nya sudah nggak ada. Wah. Kebetulan saya bawa ini. Di tangan saya ini adalah ADART hasil Kongres PKI yang terakhir yang dilakukan di sebuah desa di Magelang, Jawa Tengah, tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010. Ya. Jadi ini adalah sebuah pedoman organisasi, saya bacakan covernya saja. Di covernya disebutkan konstitusi dan pokok-pokok program umum demokrasi rakyat Indonesia, Partai Komunis Indonesia PKI, diterbitkan Jalan Rakyat 2010. Jadi para hadirin semua, para jamaah, bapak dan ibu yang berbahagia, perbincangan kita pada pagi ini menurut saya, kalau kata bahasa anak-anak petamburannya, udah telat. Mereka sudah bunuhi ulama-ulama kita. Mereka sudah bubarkan FPI kita. Mereka sudah halangi Hizbut Tahrir kita. Mereka sedang mengincar untuk membubarkan organisasi yang lain. Dan saya pikir sudah didengar di berbagai media, ada 3 yang sedang di TO, ya.
Saya katakan secara terbuka, yang paling awal akan dihabisi adalah Muhammadiyah. Sebetulnya ketika FPI saya sudah sampaikan 11 tahun yang lalu. Ketika saya menyebut kata Muhammadiyah bukan berarti saya gembira, bukan berarti saya sok pinter, bukan saya berarti sok tahu, bukan saya berarti sok pakar, tidak. Karena perangkat-perangkat instrumen yang mereka punya sudah dianggap memadai. Nanti tahap berikutnya mereka akan bubarkan PKS. Dan yang paling membahayakan nanti adalah mereka akan menghabisi warga NU. Ini agak rupa, saya sudah ingatkan beberapa tokoh-tokoh, saya bilang Bapak, Pak Kiai, pimpinan pesantren, musuh berat dari PKI itu sampean. Jenengan musuh yang paling diincer. Cuman susah, kalau kata bahasa Betawinya kagak berasa. Kalau dalam teori itu teori bubur panas, dihabisin dulu yang ideologis secara konsepsional, Hizbut Tahrir. Yang ekspresif nahi mungkar, FPI. Habis itu dibikin usulan pabrik miras, investasi miras. Nanti baru yang lain. Lama-lama ini adalah sebuah perwujudan sebagaimana yang tercantum dalam buku Bahaya Komunisme yang ditulis oleh Profesor Dr. Zainal Abidin Ahmad dan Bapak Dr. Baharudin Lopa yang ditulis tahun 1967. Dalam halaman 21 alinea keempat disebutkan bahwa kegagalan pemberontakan PKI pada tahun 1948 merupakan repetisi, warming up. Kegagalan pemberontakan PKI pada tahun 1965 general repetisi, pengulangan. Dan kita akan melangsungkan pemberontakan yang ketiga. Dan mereka sudah berhasil. Kalau dalam prolegnas terbaru kita dengar ada nomor 9 usulan pemerintah. Yang repotnya kita ini dikasih gula-gula karena undang-undang HIP tidak ada dalam prolegnas. Prolegnas yang dilansir oleh DPR beberapa hari belakangan ini tidak memunculkan lagi. Jadi tidak ada lagi undang-undang HIP. RUU HIP sudah entek, sudah delete, sudah tereliminasi. Hati-hati yang mereka munculkan RUU BPIP. Kita ingat siapa pemimpin BPIP pada awal dia menjabat, dia sudah bilang musuh utama Pancasila adalah agama. Tolong diperhatikan itu. Yang kedua, yang terbaru dia katakan kalahkan ayat suci dan menangkan konstitusi. Makanya sekarang sudah mulai dihilangkan perda-perda syariah. Sejak awal periode 2014 sekitar 3.134 perda syariah itu dilikuidir, dieliminir. Sekarang yang paling anyar, frase agama hilang dari seluruh pelajaran-pelajaran dan penjelasan-penjelasan strategi pendidikan kita 2020-2035. Sekarang guru-guru agama, sarjana agama tidak mendapatkan tempat dan tidak punya proyeksi dan tidak terakomodir sebagai calon PNS atau orang-orang yang punya posisi dari peran-peran kependidikan dan kebudayaan yang alokasinya memang kita harus tahu. APBN kita sejak beberapa waktu ini naik 20% buat pendidikan. Nanti kejauhan. Kita akan awali dulu. Kenapa cerita soal komunisme ini seolah-olah senyap? Kita akan melihat kenapa cerita tentang komunisme dianggap sebagai sesuatu yang boleh dibilang, siapa yang bicara? Ustadz Alfian Tanjung, paling ngomong PKI lagi. Saya sering ulang-ulang katakan para jamaah sekalian, komunisme PKI di Indonesia itu the real exist satu. Saya ingin sebut juga dalam bahasa lain, membahas soal PKI jangan dianggap sebagai sesuatu yang harus dalam artian only one choice, bukan. Gerakan PKI, gerakan komunisme PKI bukan satu-satunya masalah, tapi jangan bilang PKI bukan masalah. Karena sesungguhnya mereka sudah sangat menyatu dengan kehidupan di masyarakat. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Jadi mereka mainkan betul dengan cara-cara yang sangat sedemikian rupa sehingga akhirnya tanpa sadar kita adalah orang yang rajin sholat tapi pandangan kita ateis.
Jadi pandangan-pandangan ateis itu meluas di kalangan masyarakat karena mereka menganggap Tuhan itu ya harus disingkirkan. Kalau jamaah mau mendengar bagaimana pernyataan Bapak Profesor Dr. Amin Rais ketika bertemu pada tanggal 8 atau 9 yang kemarin hari dengan Bapak Presiden Joko Widodo, itu kalimat yang tajam sekali. Bapak harus waspada, nanti ada masalah di hari akhir. Kalau jamaah menangkap itu ada dua hal. Yang pertama, secara keimanan itu leksikal, yes. Tapi secara majas Allah patut diduga enggak percaya sama hari akhir. Kan ada ratu di ratu, the queen of red, the red of queen, yang menyatakan tidak percaya akan hari akhirat. Nah, sekarang kemarin jadi madam bansos, ya, korupsinya udah belasan triliun, nggak ada yang berani nangkep. Ya, di negeri ini kita memang melihat sandiwaranya terlalu jorok, terlalu norak, dan kita dipaksa untuk takut dengan ajaran agama kita sendiri. Kenapa komunisme begitu ganas dengan berbagai catatan sejarahnya tidak pernah terurai baik? Padahal dalam catatan buku Katastrofi Mendunia yang ditulis oleh Bapak Taufik Ismail disebutkan bahwa ada 120 juta orang yang dibunuh dengan kejam oleh komunisme sejak mereka memulai revolusi Bolshevik tahun 1917 sampai bersudahannya perang Afghanistan ketika Najibullah dan Babra Karmal dihabisi oleh mujahidin. Itu komunisme telah membunuh 120 juta orang. Belum tambahannya di masa Kim Jong Un II, belum tambahannya di tempat lain yang ada di Uighur Xinjiang, belum tambahannya mungkin jumlahnya sudah ada di atas angka 125 jutaan. Sementara Fatih Öcalan, salah satu sosiolog yang pernah melansir bahwa ada 250 juta manusia yang dibunuh oleh orang yang menganut haluan komunisme. Yang pertama, secara literatur, secara referensi di seluruh tulisan tentang sejarah, hampir tidak ada yang menerangkan berapa orang yang dibunuh oleh orang-orang yang menggunakan haluan komunisme dalam mengurus negaranya. Ini salah satu operasi intelijen mereka. Seluruh dunia, di seluruh kampus, di seluruh buku-buku tidak ada yang membahas angka persis yang mereka habisi. Yang kedua, mereka selalu punya cara untuk menutupi mulut orang-orang untuk menerangkan tentang komunisme. Bayangkan para jamaah semua, dengan segala kekurangan saya, dengan segala kebodohan saya yang mungkin lahirnya saya saja tahun 67. Ya. Tapi disayangkan kelompok Islam dan kelompok nasionalis ketika saya menyebut tahun 67 yang banyak senyum sinis dan senyum meremehkan. Tahukah Anda berapa umur Budiman Sujatmiko? Budiman di bawah saya jauh. Tokoh-tokoh PKI itu terhadap angkatan mudanya itu diwongke, bukan hanya dipuji, dikasih duit. Kenapa di DPR sekarang hampir 200 orang yang otak mereka, yang pandangan mereka, yang pilihan politik mereka, yang haluan politik mereka akan memaklumkan kalau PKI hidup kembali? Coba diminta diadakan semacam voting, PKI hidup lagi atau tidak? Patut diduga di atas 40-60% akan setuju. Persoalannya kita memang udah nggak nganggap karena gerakan mereka memang dibuat seperti itu. Jadi yang kuliah dimanapun, yang ngambil sosiologi, yang ngambil program doktor di Harvard University, di Minnesota University, memang nggak ada karena memang dibuat tidak ada. Karena sesungguhnya komunisme ini adalah mainan daripada Zionisme internasional, Bavarian Illuminati. Jadi kalau kita bahas secara makro, itu nanti ada Komite 300. Mereka akan turun titisannya Freemasonry, Illuminati, Bavarian Illuminati. Jadi jangan heran kalau kemarin Ustadz Zaim Saidi itu ditangkap. Karena sesungguhnya proses yang dia bangun selama kurang lebih 40 tahun untuk menyadarkan penggunaan dirham dan dinar, itu merupakan sebuah kebangunan yang harus disambut dengan cerdas oleh kita. Yang kedua adalah mereka menutupi siapapun yang ingin menerangkan itu.
Bisakah jamaah tahu, kalau yang belum tahu, saya ini narasumber resmi negara. Alfian Tanjung narasumber resmi di Angkatan Darat, dari yang namanya Koramil sampai di Mabesat, dari forum yang sangat umum sampai yang sangat rahasia. Terakhir saya sebelum ditangkap itu, saya memberikan pembekalan di Rakertas, Rapat Kerja Terbatas Wantanas. Wantanas itu Dewan Ketahanan Nasional yang isinya adalah jenderal aktif, kepolisian dan seluruh angkatan tentara bintang 3, bintang 4 aktif, bukan pensiunan. Ketika saya datang tanggal 7 Februari, salah satu bapak panitia itu dengan agak lesu, wajahnya agak sendu, ajak ngobrol saya 4 mata. Ustadz, pembahasan soal komunisme PKI dilarang. Bisa nggak dibayangkan institusi negara melarang pembahasan ini? Mereka sebenarnya marah kalau boleh saya bilang. Karena mereka dalam dunia dinas kan, ya mereka kan tetap bawahan gitu kan, walaupun mereka bintang 3, bintang 4. Mana Ustadz ya? Saya senyum-senyum aja lah. Katanya kita anti PKI, masa bahas PKI nggak boleh? Ya, jadi biar jamaah tahu, karena ini juga terlanjur disiarkan seluruh Indonesia, seluruh dunia, biar tahu aja, ya seluruh kaum muslimin, seluruh bangsa Indonesia, memang ngebahas PKI udah nggak boleh sama yang punya negeri. Coba selidiki sekarang BIN, Badan Intelijen Negara atau BIN itu hari ini tidak mempunyai desk komunis. Pernyataan saya terbuka dalam diskusi terbatas, saya sudah pertanyakan ketika ada Pak As'ad Ali yang pernah jadi wakil BIN. Jadi sekali lagi ini perjalanan seperti ada penyakit. Penyakit sedang mewabah, virus penyebabnya dibiarkan, dokter spesialisnya, ya, ahli bedahnya di penjara. Ya, saya kan kena vonis 4 tahun. Jadi pakar PKI-nya masuk penjara, virus PKI nyebar terus. Lalu PKI nggak ada, yang bilang PKI itu hoax. Saya sudah bilang di mana kesempatan, siapapun tuan-tuan yang merasa punya kalimat itu, saya Alfian Tanjung secara terbuka, yuk kita ngobrol. Mau di acaranya Mata Najwa, mau di acara ILC, mau acara apa, saya akan bisa menjelaskan bahwa PKI the real comeback. PKI jelas sedang menunggu eksistensi secara de jure, yaitu pengesahan RUU BPIP. Dieliminirnya undang-undang HIP itu hanya gula-gula. Karena disahkannya BPIP akan mendimensikan bahwa BPIP akan menjadi tombol saklar untuk mengatur Pancasila, dan dia akan berfungsi sebagai komite sentral PKI. Saya bilang syaratnya 2. Kalau mau bicara soal gerakan PKI, kebangkitan PKI dengan saya yang banyak kekurangan ini, syaratnya 2. Jangan pakai pasal, jangan pakai fisik. Ya, mudah-mudahan ini didengar semua nih oleh siapapun, siapa namanya, Reza Muharram, siapa Waluyo Jati, siapa lagi namanya, Aam Sapulete, siapa lagi nama-nama yang mungkin dulu-dulu kader-kader yang sangat disayang oleh keluarganya Bapak SBY. Saya serba salah nih ngomong nih. Ya, tapi itu yang saya tahu. Jadi kelompok-kelompok model Andi Arief, Yusuf Silanang, Desmond Mahesa, mereka nyebar semua, diaspora komunis menyebar. Sementara kita menganggap, wah Ustadz ngomong menyebut nama orang loh. Ya memang iya kok, tanya aja. Nah yang ketiga, mereka melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada bentuk performance casing. Apa ya, kalau kata bahasa orang kita ini, musang berbulu ayam ya. Luar biasa. Kader-kader mereka tuh ada yang hafal Quran, ada yang qori. Apalagi kalau kita melihat ketua umum hasil Kongres PKI yang ke-10 tanggal 15-17 Agustus tahun 2010, namanya Wahyu Setiaji. Kalau kita lihat performanya mirip seperti yang duduk di sab pertama ini. Wajahnya wajah santri, wajahnya wajah anak masjid. Wakil Ketua Umum namanya Teguh Karyadi, dia ada di Semarang. Sekarang sentral PKI ini sejak memasuki 2020 itu di Boyolali dan Semarang. Kondisi mereka konsinyir untuk membunuh tokoh-tokoh Islam yang menggelorakan perlawanan terhadap PKI. Sudah begitu mereka mengatakan di mana-mana, masih bilang PKI nggak ada.
Saya udah bilang dari tadi, PKI direkam, nggak mungkin Pak, ini ADART Pak. ADART itu bukan dibikin di tukang cendol. Segoblok-gobloknya orang goblok juga ngerti, ADART itu dibuat mesti ada pertemuan perwakilan representatif. Ini dihadiri oleh perwakilan 25 provinsi. Lalu pertanyaannya, polisi nggak tahu? Ya, tanya aja sama dia. Padahal masih ada Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999. Pasal 107 ayat A sampai E yang menyatakan bahwa barang siapa orang yang menjalankan, yang memasarkan, yang mengembangkan paham komunisme, leninisme, marxisme, mostongisme diancam kurungan penjara setinggi-tingginya adalah 20 tahun penjara. Yang nerangin bahaya PKI divonis 4 tahun. Saya tidak merasa sedang marah, saya tidak dalam kondisi emosional. Saya bilang, emang kita dipaksa jadi orang tolol. Ini kalau bahasanya Mas Rocky Gerung lebih ringan Pak ya, dungu. Jadi kita ini sekolah tinggi-tinggi, bahkan ketika revisi Undang-Undang ITE pun narasumber utamanya Nikita Mirzani. Wah, jelas kok, saya nggak ngarang-ngarang nih. Bukan pencemaran nama baik kok, orang terlansir kok di berbagai media. Nikita Mirzani dipanggil sebagai narasumber ahli untuk revisi Undang-Undang ITE. Nggak sekalian aja tuh mamang tukang cendol dipanggil. Negeri ini udah nggak keruan ini, antara sarap kalau bahasa Betawinya, setengah on. Nah, yang terakhir, kenapa gerakan komunisme tidak tersebar luas? Karena bohong berbalut bohong, habis bohong, bohong lagi. Jadi bohong itu hukum wajib, rukun wajib untuk orang-orang yang berpaham komunisme. Sama dengan Syiah, makanya berteman tuh dia. Jadi kalau kita dengar omongan si Denny Siregar, omongan Abu Janda, omongan si Dewi Tanjung, dekat-dekat lagi sama nama gua tuh. Ya. Ini adalah kader-kader yang sebetulnya la ilmaniyah, dan mereka bukan berjalan sesuai dengan kemampuan mereka, karena mereka di belakang mendapatkan backup, baik backup keamanan. Bayangkan saja, hari pertama ketua KNPI dipecat hanya gara-gara nuntut Abu Janda, ditangkap gara-gara menghina agama. Orang mengusulkan orang yang merusak kerukunan, malah orang yang melaporkan, yang seperti saya nih, Pak itu ada maling, ada maling. Jadi yang ditangkap oleh polisi bukan yang nyuri motor, yang ngasih tahu. Suka nggak suka itu fakta. Waduh, waktu-waktunya gimana ngatur nih? Mudah-mudahan cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai catatan 25 tahun gerakan PKI tahun 1996-2021. Konsolidasi mereka sejak tahun 66 tahun 1996 nanti akan saya perdengarkan di salah satu bahan yang bisa kita rujuk, menangkal PKI strategi menjaga keutuhan NKRI. Saya akan bacakan buku harian seorang pejabat yang sekarang masih menjabat sudah 4 periode di sebuah kementerian, namanya Dita Indahsari. Keren nggak? Orang yang terang-terangan ingin membangun kembali PKI, jadi pejabat di instansi kementerian titik-titik resmi. Apa isinya? Dalam buku harian yang ditulis oleh orang yang bernama Dita Indahsari, tertanggal 16 April 1996. Ya, 96 kan? Partai sudah berdiri, 31 tahun terkubur, dibantai, dihina, dibunuh, dilarang, diawasi, dikhianati, sekarang dibangun kembali. 31 tahun, buku hariannya ditulis tahun 96. 96 kurang 31 berapa? Dan Dita Indahsari pun umurnya jauh di bawah saya. Sementara tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh nasionalis kalau mendengar pembahasan PKI oleh seorang Alfian Tanjung yang usianya pun sudah melampaui ambang 50 tahunan, wah cile, lele, tahu apa kamu? Tuh maaf ya. Saya bilang bapak-bapak, kalau memang bapak-bapak lebih tahu daripada saya, bapak ngomong dong, bapak nulis dong. Maaf ya, ini kelompok-kelompok nasionalis, kelompok Islam ini harus saya, ya bukan nasihatin, ngingetin aja. Jangan merasa, saya ini pernah ngalamin, saya pernah mateni PKI. Iya, sekarang bapak pernah cerita nggak cucu bapak aja dukung PKI. Karena banyak masyarakat sekarang mengeluh ternyata anak mereka yang kuliah, apalagi tadi moderator kuliah di UGM lu ya, UGM sarang PKI. Saya harus katakan itu. Kenapa acara-acara yang memang berat teman-teman HMI mental terus.
Walaupun kalau kalimat saya berbahaya, tapi saya tidak ingin katakan dalam konteks keseluruhan. Karena memang kader-kader mereka ada model si Budiman Sujatmiko, kan pernah mondok di UGM. Ya, dan orang-orang yang mengaku UGM, entah UGM entah enggak, saya nggak tahu tuh. Ya, yang kontroversi itu, maka akhirnya Bambang Tri masuk penjara juga. Jadi gerakan-gerakan mereka memang dibangun, dan kita lihat bagaimana pernyataan dalam. Jadi kalau tadi soal UGM, saya ingin katakan dalam konteks memang terbelah serius. Kelompok Islam dulu ada yang namanya masjid apa Pak? Ada masjid kelompok masjid tuh. Saya dulu ngisi tahun 80-an tuh. Nah di Suhada tuh kelompok Islam. HMI aja, HMI Jogja dengan HMI Jakarta beda. HMI Jakarta masih berhubungan langsung dengan kita-kita, masih kenceng lawan PKI-nya. Kalau yang di Jogja nggak tahu, mungkin sekarang udah berubah. Yang saya tahu dulu mereka fun-fun aja, asik-asik aja gitu. Nah, mari saya perdengarkan pernyataan seorang tokoh tua mereka. Saya mohon nanti diberitahu kalau 5 menit lagi sudah harus berhenti. Nah, bahan ini kalau memang mau serius kita bisa 4-6 jam kalau memang mau dialognya untuk sampai pengertian bahwa kalau PKI-nya ada, lalu gimana? Dalam bab ketiga di buku ini, Sistematika Kebangkitan PKI, tertulis dalam pernyataan di pledoinya seorang Sudisman dalam sidang Mahmilub tahun 67. Jika saya mati, sudah tahu bukan berarti PKI ikut mati bersama kematian saya. Tidak, sama sekali tidak. Walaupun PKI sekarang sudah rusak berkeping-keping, saya tetap yakin ini hanya bersifat sementara. Dan dalam proses sejarah nanti, PKI akan tumbuh kembali sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman. Yang muda bilang PKI udah lahir, yang tua bilang nanti mau ada lagi, yang bukan PKI bilang PKI nggak ada. Ngaca dong, PKI nggak ada, yang bilang PKI itu hoax. Lah ini si Dita Indasari dalam buku hariannya mengatakan memang casingnya ada 3. Casing tradisionalis nenek moyang model Karmel Budiarjo, MH Ibrahim, ya, Ibrahim Isa, MH Lukman, Holwan Utapea. Nanti ada kelompok muda PRD yang dipimpin oleh Budiman Sujatmiko, sekarang namanya Agus Jabo. Dan PRD minggu ini, pekan ini, kemarin tanggal 27 bulan Februari, bukan tanggal 7 Maret kemarin, mereka meresmikan 4 kabupaten se-Jawa Tengah untuk eksistensi PKI PRD. PRD itu ada ART-nya persis dengan hasil Kongres PKI tahun 54. Sekarang diganti dengan nama Organisasi Islam Banget. Ya, kita tulis Organisasi Islam Banget. Ini ada ART-nya gitu kira-kira. Tapi di dalamnya prinsip-prinsip proletariat, 7 setan desa, segala macam. Ya. Jadi PKI sekarang sudah di mana-mana. Di DPR RI udah 200-an lebih. Para pemimpin kota kabupaten di Indonesia. Aduh, saya nggak berani nyebut, terkena pasal pencemaran nama baik. Ya. Jadi apa mau diomong sekarang, bahwa memang mereka bergerak terus. Mereka bergerak terus dan terus bergerak. Sudah saya bahas tadi. Peristiwa 27 Juli 1997 baru kita ingat, karena sebelumnya pada sekitar bulan April kita sudah pemilu. Dalam pemilu itu muncullah Mega Bintang, nomor paling bawah ya. Tapi kemudian dengan lahirnya PRD terjadilah sebuah kerusuhan yang membahayakan, yang muncullah satu lembaga berdasarkan ceramahnya si Ripka Ciptaning di televisi LaTV sebelum menjadi TV One, menyatakan bahwa ada 20 juta orang PKI yang mencoblos partai titik-titik. Bukan saya dipanggil juga, divonis 2 tahun. Yang bicaranya Ripka Ciptaning yang bilang bahwa ada 15 juta orang PKI yang mencoblos partai tertentu. Lalu si pewawancara, penginterview wartawan TV tanya lagi, kan sekarang udah jauh Bu Ning. Ya, kalau sekarang sekitar 20 juta. Lah yang bilang 20 juta orang itu mencoblos partai tertentu namanya Ripka Ciptaning. Nanti kita lihat siapa dia.
Nah, kita tengok bagaimana gerakan komunis ini begitu kuat, ternyata dia masuk di posisi yang paling atas. Ketika Pak Harto mengundurkan diri, saya ingin mengatakan dalam bahasa lain, ada sayup-sayup terdengar Orde Lama Jilid 2. Apakah kita tidak pernah mengetahui dan berusaha tahu pembunuhan tokoh Islam di bulan Maret Mei 98, 144 orang dari Banyuwangi sampai Banten dibunuh dengan leher hampir putus, perut terburai, ususnya kuncah kemana-mana. Karena mereka diberikan labeling di stigma dengan yang namanya dukun santet dan kolor hijau, akhirnya pembunuhan berlanjut di Ciamis sebanyak 200 orang, dan mereka rata-rata ustadz-ustadz di kampung-kampung yang dulunya adalah pemuda Ansor. Kemarin dilaporkan lagi saya oleh GP Ansor dengan tuduhan, nggak ngerti saya. Orang saya kasih tahu justru pemuda Ansor itu korban yang pernah dibunuhi oleh orang-orang PKI. Bu, ya kita bareng-bareng yuk lawan mereka. Sampai pembantaian 89 orang tokoh Islam selama Oktober 2000 di Cianjur Selatan, Kongres PKI yang ke-8, kalau ini yang ke-10 di Sukabumi Selatan tahun 2000. Mari kita lihat. Buku ini terbit bulan Juni tahun 2002. Aku bangga jadi anak PKI. Penulisnya namanya Ripka Ciptaning dan sudah tercetak sebanyak 2 juta eksemplar tersebar. Kenapa bukan dia yang ditangkap? Kenapa harus Alfian Tanjung? Kenapa harus Gus Nur? Kenapa harus yang lain? Ini yang harus ditangkap ini karena dia melanggar undang-undang bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 pasal 107 ayatnya sampai telak. Apalagi yang paling babon melanggar TAP MPRS nomor 25 tahun 66 ya, yang disahkan tanggal 5 Juli. Sekarang tanggal 11 Maret ini adalah Super Semar. Saya tidak mau bicara pro kontra. Kontra ini perdebatan ini panjang. Nah, kita lihat bagaimana mereka mulai melakukan gerakan-gerakan. Temu raya kader PKI bulan Maret Pak, di Jakarta Pusat Pak. Nah, ini pintu masuk mereka. Amandemen Undang-Undang Pemilu nomor 12 tahun 2003 pasal 60G oleh Mahkamah Konstitusi. Siapa ketua MK-nya saat itu? Silahkan cari Pak. Pasal 60G menyatakan bahwa tiap-tiap orang yang pernah jadi orang PKI, pengurus PKI, simpatisan PKI diperbolehkan untuk menjadi anggota DPR, diperbolehkan menjadi eksekutif, dan diperbolehkan untuk jadi yudikatif. Apalagi yang mereka mau tuntut? Udah ada undang-undangnya. Mereka tuntut sekarang undang-undang KKR, mereka ini lagi sekarang. Memang mereka ingin menjadikan Indonesia negara komunis. Mari kita tengok si Ripka Ciptaning juga tuh yang nulis buku Aku Bangga Anak PKI. Dalam koran Sore Sinar Harapan 18 Maret 2004, apa katanya? Hanya Front Nasakom saja yang bisa keluarkan bangsa dari krisis. Coba 2004 ini bocah udah berani ngomong begitu. Ini titisan Gerwani ini karena memang ayahnya tokoh PKI Solo tahun 50-an. Ya. Judicial Review kader PKI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan September tahun 2005, 500 kader-kader PKI yang usianya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun yang jalannya udah pada miring-miring. Dari Blitar, dari Kediri, dari Boyolali, dari Semarang, dari Klaten. Datang mereka Pak ke Jakarta Pusat. Pengadilan Jakarta Pusat itu kalau tahun itu masih ada di dekat Harmoni. Coba bayangkan, 500 orang. Gimana kita bisa bayangkan yang tua-tua tuh? Sementara kalau yang kelompok Islam saya tahulah ada yang cuma nostalgia sama nyalahin kita yang muda. Kamu tahu apa anak baru kemarin? Itu terus yang sering saya dengar tuh dari yang tua-tua. Saya nggak bisa, bukan marah ya Pak, bukan saya menghujat orang tua. Tolonglah bapak-bapak yang lebih tua, tolong kami yang muda yang kurang-kurang tuh dikasih tahu. Jangan dinyek-nyek, jangan diinyek-nyek. Akhirnya kita malas bahasnya. Saya karena terlanjur sudah melihat ini sebagai bagian daripada fardu kifayah. Saya teruskan, Pak Moderator saya dikasih tahu ya kalau 5 menit lagi ya, supaya jangan nih materinya masih cukup banyak. Apa yang mau kita katakan? Akhirnya orang ini bikin buku lagi. September 2005, kemarin bulan Juni 2002 dia udah bikin, sekarang terbit lagi Anak PKI Masuk Parlemen. Jadi kalau ada orang menyebut di DPR RI ada 200, bukan Alfian Tanjung yang ngomong asal jeblak. Dia sendiri kok yang mengumumkan kita masuk. Itu tadi kenapa jadi yang bicara yang dipersoalkan? Yang berbuat dong yang dipersoalkan, melanggar undang-undang Pak.
Ini mungkin jadi semangat untuk teman-teman di TNI, walaupun susah untuk semangat sekarang TNI-nya. Karena udah dikunci dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004. Ya. TNI yang berani bilang PKI ada, siap-siap masuk kotak. Ya. Saya punya pengalaman ketika saya ditahan di Lapas Porong, ada pembekalan di Medan. Saya dapat kabar dari teman-teman yang berkunjung. Mereka cerita, Ustadz, di Medan itu sekitar 1-2 bulan sebelum kami kemari katanya, itu ada pembekalan untuk pemuda-pemuda dari KNPI, dari pemuda PDI Perjuangan, pemuda P3, pemuda-pemuda Muhammadiyah dikumpulkan termasuk Ansor segala macam. Orang ini adalah nominator calon Panglima Kodam Bukit Barisan. Saudara-saudara, kita sekarang berada pada satu situasi yang membuat PKI menjadi begitu kuat dan eksis. Mestinya yang bahas ini Ustadz Alfian Tanjung. Diceplos disebut nama saya. Gara-gara nyebut nama saya, nama beliau dicoret jadi nominator dan akhirnya sekarang ada di kantor cukup dalam kotak markas besar Angkatan Darat. Ya, saya tidak menghujat ya Pak, ini fakta Pak. Di semua instansi kalau yang berani terang-terangan menyampaikan hati nuraninya, siap-siap jadi karyawan yang wajahnya cerah. Ya, karena nggak terlibat dengan mafia, nggak terlibat dengan sogok menyogok, nggak terlibat backup, rajinnya ke masjid, tapi duitnya nggak ada. Hidup sederhana. Di sini banyak bapak-bapak yang pernah jadi tentara, mesti tahu, ngerti maksud saya. Nah, pembentukan partai Pak pernah saya nggak bahas. Peristiwa Pakis Ruyung, ini kedatangan si Ripka Ciptaning. Kongres PKI yang ke-10 sudah saya bahas tadi. LKS, PKN SMU 2012. Ditetapkannya Mei libur nasional. Libur nasional 1 Mei 2014. Siapa presidennya saat itu? Belum presiden baru loh. 1 Mei libur nasional adalah rekomendasi komunisme internasional dalam Kongres tahun 1916. Ngomong apa? Karena memang kita akomodir kok. Kita coba sampai kepada hal yang pernah saya ikuti secara langsung selama 2015. Ulang tahun PKI yang ke-95. Kalau yang kemarin yang ke-100, kalau jamaah ikuti, yang ke-100 kemarin tuh tanggal 23 Mei 2020. Karena kan PKI itu dilahirkan tanggal 23 Mei 1920 setelah Kongres ISDV yang ke-7. Ya, namanya dulu Hindia Belanda, tapi sesungguhnya ya PKI, Partai Komunis Indonesia. Ini nih yang membuat saya dipersoalkan lah. Memang faktanya kok. Mereka mengadakan ulang tahun PKI ke-95 tanggal 24 Mei 2019 di Parakan Temanggung. Sabtunya sehari sebelumnya di aula kantor NU cabang Kendal. Masa gara-gara saya nulis segini lalu saya dilaporkan ke polisi? Ada juga Anda cari panitianya, bener nggak kemarin ada di sini? Marahin, gua yang disalahin. Ini fakta kok. Ini fakta memang. Nah, kenapa bisa terjadi sebuah organisasi yang sesungguhnya jadi inceran PKI malah membiarkan PKI berulang tahun di kantor Anda? Jangan malah gue yang dimarahin. Saya dengar di beberapa, diserang saya. Tapi sayangnya saya nggak dihadirkan. Karena ada seminar besar di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta membahas tentang PKI. Wartawan tanya, Mbak Ning ngomongnya cacus gitu. Tapi kok di sini nggak ada Ustadz Alfian Tanjung. Nah, itu berarti orang-orang PKI itu biasa aksi sepihak, nggak berani kalau menurut saya. Beraninya main belakang, main tusuk, main fitnah, main menyebarkan berita bohong. Saya nyatakan kalau ada orang-orang PKI yang ngaku PKI, asal Anda bisa sportif, mendingan Anda katakan saja isyhadu bi anal PKI. Keren itu. Jadi jelas kita perangnya. Jangan bilang enggak terus padahal Anda maunya ke situ juga. Pemutaran film Senyap, ini saya sudah tanya pada Pak Taufik Ismail. Film Senyap ini dibuat oleh seorang sutradara yang tidak terpakai di Hollywood. Sutradara yang tereliminir karena nggak becus, nggak disiplin dan sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etik seorang sinematografis. Ya, di kita tuh kok yang penting orang bule, orang Amerika. Udah tahu di kampung udah kadaluarsa nggak dipakai. Saya kan tanya, Pak ini film apa nih? Ini film dibuat oleh orang yang nggak punya kerjaan dan dia nggak punya job di Amerika. Peringatan ulang tahun ke-70 di Pamekasan, Jember, Payakumbuh, Sumatera Barat, tamat itu bendera PKI berkibar se-Indonesia.
ada 57 titik sejak tahun 2003 sampai 2013. Dari Aceh sampai Ambon itu pengibaran bendera PKI sudah dilakukan secara merata. Lalu Nas bilang, PKI-nya di mana? Ngaca Pak, ente masih ngomong gitu terus. Yang jawab siapa? Pak Riamiza Triakudu kok dulu Menhan periode yang lalu. Apa kata Pak Riamiza Triakudu sebagai jenderal purnawirawan? Barang siapa orang yang mengatakan PKI tidak ada, PKI tidak bangkit, patut diduga dia PKI-nya. Bukan kata saya, kata Pak Riamizat. Pak Riamizat aja ngomong begitu, ente bilang kagak ada, bilang hoax lagi, jangan-jangan ente yang PKI. Bukan kata saya, kata Pak Riamizat, tangkap Pak Riamizatnya. Nah, Kongres PRD yang ke-8 tanggal 24-26 Maret 2015 di Hotel Akasia Jakarta Pusat. Terbit buku sejarah kini, sebenarnya aslinya sejarah PKI untuk pemula. Ini yang garap namanya Hilmar Farid. Sekarang dialah pejabat yang telah menghilangkan frasa agama di Kemendikbud. Namanya Hilmar Farid. Jadi orang-orang PKI itu udah terang-terangan di mana-mana. Kitanya aja. Siapa yang ngomong? Alfian. Alfian tuh nggak ilmiah. Dia mah kayaknya orang stres tuh si Alfian. Begitu terus saya tahu tuh. Saya udah dengar kok di mana-mana. Saya bilang, Bapak di sini di ruangan ini kalau masih bilang PKI nggak ada, kalau bahasa Betawinya gua tantang loh. Syaratnya 2 ya. Jangan pakai pasal, jangan pakai fisik. Ya, kalau itu bisa Anda jamin, saya hadapin walaupun Anda profesor, doktor, guru besar sejarah sekalipun. Karena ini terjadi ketika sidang saya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pembacaan vonis sidang saya di Pengadilan Jakarta Pusat tanggal 30 bulan Mei tahun 2018. Apa bunyi vonis dari para hakim yang ada di depan? Setelah melalui berbagai ragam persidangan dalam beberapa kali pertemuan, Saudara Alfian alias Alfian Tanjung dinyatakan tidak berkesesuaian dengan pasal yang disangkakan. Ayat 2, barang siapa orang menyampaikan sesuatu untuk kebaikan bangsa dan negara tidaklah termasuk perbuatan kriminal. Maka dengan ini Saudara Alfian dinyatakan bebas. Vonisnya bebas, tapi di penjara 2 tahun. Tahu nggak yang nuntut saya kasasi? Polisi coba. Itu nggak keruan, orang udah mati jadi tersangka. Kalau sidang udah berlangsung itu urusannya pengadilan dengan kejaksaan. Bintang pakai banyak, sampai bintangnya 13 bintangnya. Tapi giliran tuntutan kasasi pakai konferensi pers, ada tuh di YouTube. Saya juga nontonnya ketawa. Gimana sih? Ya udah, kalau kita gitu-gitu kan kita kena lagi. Emang gini ini udah pada gelo. Kalau sudah persidangan Pak, menurut yang saya tahu, kalau orang udah masuk sidang, sudah P21 serahkan ke pengadilan, kan gitu. Pengadilan urusan dengan kejaksaan. Kalau ada apa-apa ya jaksa dong yang komplain, bukan Mabes Polri. Ribet dah. Nggak tahu Indonesia ini mau jadi apa berikut ini. Ya nanti kita dialog aja kalau ada waktu. Yang jelas tahun 2016 yaitu kelakuan mereka. Dan mereka sudah terang-terangan akhirnya mereka mengadakan simposium PKI tanggal 18-21 April di area Duta, persis di depan Patung Tani. Patung Tani itu adalah petani yang bersenjata. Itu kalau kita main simbol, kenapa ngadain di situ? Tuh kita tuh yang baju merah tuh saya tuh. Kita cuma bisa bawa nggak sampai 40 orang untuk menolak. Karena kita mampir ke kantor PII di Menteng Raya 58 pada nggak mau. Males nggak jelas tuh. Susah. Yang muda-muda yang katanya markas perlawanan tahun 60-an nggak mau. Ya saya walaupun cuma semampu saya anak-anak taruna muslim, pokoknya kita lawan dulu walaupun kita cuma bawa secangkir air. Nah, mereka terus melakukan kegiatan-kegiatan mereka. Bagaimana kemudian penetapan 1 Juni 2016 sebagai Hari Pancasila. Dah, 2017, 2018 saya dalam penjara, nanti diterangin aja dah. Ya, sampai sekarang 2020 dan kita harus tahu mereka tinggal menunggu pengesahan Undang-Undang BPIP. Undang-Undang BPIP selesailah Indonesia menjadi negara yang berhaluan komunis secara de jure dan de facto. Mari kita nikmati kelakuan mereka sebagaimana di Angola atau sebagaimana di Zimbabwe atau di Tibet. Sesungguhnya hatiku luka mengatakan ini. Tapi mau diapain lagi? Emang gak percayaan? Kesimpulan saja. PKI bangkit secara sistematis mengarah untuk eksisnya kelembagaan dia sebagai partai atau sebagai konstitusi atau sebagai
substitusi atau sebagai translasi. Udah kalau baca matematika nih mereka main dari di semua titik. Karena ini memang kerjanya kan kerja Zionis, Freemason, the New World Order. Sebenarnya ini lelehan-lelehan dari spermanya cucu Dajjal ini. Ya, kalau kita belajar dalam kerangka makro. Cuman saya karena spesialis PKI, saya PKI aja yang saya bahas dah. Kalau mau kita tarik pasti walan taradha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jelas itu. Jadi sini adalah gerakan komunisnya, Syiahnya, Ahmadiyahnya dan kawan-kawannya. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Harus dilakukan perlawanan secara konstitusional. Ya sekarang DPR RI-nya bayangin aja orang mau mempertanyakan mic-nya dimatiin. Ya, Omnibus Law, wah keren itu, undang-undang gelondongan. Ya. Perlu adanya solusi yang masif, sistematik, terstruktur dan berlanjut. Tapi saya bicaranya cuma bisa nulis. Kemana lagi? Pakar PKI aja di penjara. Luar biasa, keren Indonesia keren. Nah, keberadaan satuan aksi dibutuhkan dari pusat sampai daerah dan saya tidak tahu di mana bisa dibangun. Karena kita sekarang harus jujur, kita punya masjid megah, kita punya jamaah seperti ini. Sekarang ini harinya hari tanggal merah, hari libur. Coba lihat kiri kanan, mana anak remajanya? Nol kan? Nggak ada. Saya keliling Indonesia pun begitu yang saya temukan. Ini waktu suruk sudah masuk, bapak-bapak sudah mulai bersolat. Saya pikir, saya tidak tahu bagaimana komitmen waktunya. Terakhir dari saya, ini dalam persiapan. Karena Xi Jinping telah mengenakan perintah keras untuk menghabisi seluruh gerakan perlawanan. Jadi pembubaran FPI bukan hanya semata-mata ada backup daripada bandar dan para bangkong-bangkong, biong-biong yang menjadi bandar-bandarnya bandar, oligarki bangkong. Sesungguhnya ada instruksi langsung dari Xi Jinping yang memberikan penegasan, habisi seluruh orang yang melawan kebangkitan komunis di Indonesia. Kepada siapa itu dinyatakan? Tergantung dialog yang berkembang kalau ada. Kalau tidak ada, lain waktu kita ketemu, entah saya entah berani entah enggak saya ngomong begini terbuka. Ya, karena ini baru intro. Mohon maaf, mungkin ada yang agak terselingkung-seling sedikit. Yang jelas saya katakan seluruh yang saya nyatakan itu adalah hal yang pernah saya temui langsung dan mereka mengakui sebagai bentuk-bentuk reinkarnasi PKI secara kelembagaan, secara misi ideologi, secara pemenangan konstitusi. Sekian dulu karena waktunya kelihatannya sudah harus dicukupkan. Saya tidak tahu nanti moderator yang kasih alokasi waktu. Saya mohon maaf Bapak dan Ibu dan para seluruh pemirsa yang menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. PKI bangkit kembali dan catat orang-orang PKI, kami akan lawan Anda sampai tetes darah yang penghabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, tampaknya sudah mulai panas nih situasi ini dengan penjelasan Ustadz Alfian Tanjung. Nah sebelum kita masuki sesi tanya jawab, ada hal yang ingin kami sampaikan. Di depan itu nanti ada buku-buku yang berkenaan dengan PKI. Yang satu, nomor satu, menangkal kebangkitan PKI. Yang kedua, bahaya komunisme. Yang ketiga, banjir darah. Jadi kalau kita ingin tahu apa-apa yang termasuk dalam buku tersebut, kita beli buku tersebut karena memang ini penting untuk kita baca. Jamaah sekalian, pada sesi pertama ini 3 orang penanya kami persilakan. Setelah kemudian kita lanjutkan sesi kedua nanti. Oke, Pak Hadi yang kedua. Oke, Pak Hadi silakan Pak Hadi. Terima kasih Bapak Moderator. Ustadz, yang ingin saya tanyakan sebenarnya singkat saja. Saya ingin dapat penjelasan kira-kira benang merah antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan program PKI itu gimana? Undang-Undang Cipta Kerja. Oh iya. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Ini sebelum dijawab yang kedua dulu, silakan. Oh itu, silakan. Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Pertanyaannya adalah, apakah menurut Antum sekarang berarti TAP MPRS yang 25 tahun 66 apakah sudah dicabut itu? Makanya kayaknya sembarangan aja mereka berjalan dengan mudah. Terima kasih. Ya, kedua, yang ketiga.
Oh, silakan ini, depan ini. Ya, jadi kita 3 penanya dulu, dijawab, nanti kita masuk terun berikutnya. Makasih Pak. Kami dari Jemaah Darussalam, Kota Sata Pak. Pertanyaannya gini Pak, bukan pertanyaan sebetulnya Pak. Ini yang disampaikan dengan Ustadz Afan Tanjung itu sudah baik kalau menurut saya Pak. Sekarang tinggal kitanya nih Pak, umat Islamnya Pak. Karena umat Islam ini kalau menurut saya sekarang ini masih mempunyai pikiran ubud dunia. Kalau mungkin ini secara langsung terkikis, itu akan habis Pak. Nah, kebanyakan yang teman-teman ini yang nggak sadar Pak. Oke lah, yang ubud di dunia itu kalau menurut saya kebanyakan dari kelompoknya 01. Ya, itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, demikianlah ini Ustadz 3 pertanyaan. Yang pertama mengenai Undang-Undang Cipta Kerja itu ya hubungannya seperti apa. Yang kedua mengenai TAP MPRS apakah sudah hilang. Yang ketiga mengenai umat Islam yang kebanyakan sudah hubud dunia, itu bagaimana? Silakan Ustaz jawab dulu. Saya dalam posisi ingin memfeedback saja, tidak menjawab karena saya juga banyak hal yang harus saya pelajari lanjut. Kepada Pak Hadi tadi pertanyaan luar biasa ya. Saya dikirimi 2 bundel besar dari teman-teman UGM, terutama kelompok teman-teman HMI yang punya keseriusan dosen-dosen ya, termasuk si Zainal Arifin Mukhtar, Bang Uceng ya. Jadi saya tadi kalau saya nyebut-nyebut UGM jangan Anda lalu tersinggung. Memang di sana memang saya pernah ada acara di UGM itu gagal gara-gara narasumbernya saya gitu. Berarti memang anak-anak yang PKI-nya memang cukup, anak-anak HMI pada ngeluh, maaf ya Bang ya, udah datang nggak bisa diri, ya udah nggak apa-apa, biar aja. Namanya juga mereka nggak suka cara-cara yang sportif ya. Nah, saya ingin katakan pertanyaan Bapak sudah Bapak jawab sendiri dengan pernyataan yang ingin saya katakan. Ini kan undang-undang gelondongan, gila ini PKI banget loh, ini komunis banget. Bayangin orang bisa dipecat semaunya, nggak dapat pesangon. Wah ini kalau kita baca, saya baca kajian akademiknya apa bagus sekali. Waduh saya bilang, saya nggak paham ya di negeri ini ada pemerintah bikin peraturan yang isinya untuk menyengsarakan rakyatnya total. Saya nggak ngerti lagi Pak. Jadi kalau kita baca Quran udah benar-benar tadi imam kita udah bacain Quran ayatnya bagus. Atau dalam ayat lain Allah katakan, laqad ja'akum azizun alaihim anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya pemimpin itu kan mesti sayang sama rakyatnya. Nah sekarang rakyat mau pergi haji nggak bisa Pak. 38,5 triliunnya udah entek. Udah kanyut. Jadi rel kereta api yang gak jadi dipakai. Aduh, mau kamu taruh di mana? Saya bilang seperti orang Bapak punya restoran. Restoran Bapak besar, saya bawa rombongan 500 orang Pak. Bapak teman saya. Pak, ini saya bawa teman-teman 500 orang. Boleh ya Pak makan di restoran Bapak, ngutang dulu ya. Kira-kira gitu ya, mudah-mudahan Jawa ngerti. Tahun ini kita agak berat nih untuk berangkat karena pemerintah Arab Saudi nggak mau tahu boleh masuk, mana bayaran, uangnya udah kagak ada, udah dipakai. Itu harusnya yang pakai itu ditangkap, tangkap dan hukum mati mestinya yang nggak pakai uang itu. Siapa yang bilang boleh itu, yang nyuruh pakai uang itu tuh harusnya ditangkap. Itu orang puluhan tahun nabung mau pergi haji, tukang beca, tukang kupon, nabung berpuluh tahun, giliran mau berangkat kagak jadi karena mau duitnya kagak ada, nggak bayar. Antara Saudi nggak mau bawa, ya Etihad nggak mau bawa. Nah kesimpulannya buat Pak Hadi, Omnibus Law adalah sekali gebuk semuanya kena. Wah udah gitulah Pak ya. Saya baca penjelasan ada satu analisa ininya, terus per undang-undangnya dibahas. Kok aneh, ada undang-undang dibuat bukan buat mensejahterakan rakyat, bukan buat menyenangkan rakyat, bukan buat memudahkan rakyat. Saya nggak tahu. Ini persis pernyataan Soekarno. Satu waktu nanti kalian akan berhadapan dengan pemimpin negara, pemimpin negeri ini yang kejamnya lebih kejam dari penjajah. Bukan kata gua loh, itu kata pemimpin yang lu puja-puja, lu yang lu bawa-bawa tuh fotonya kalau kampanye. Kampanye kan lu yang bawa-bawa terus tuh fotonya si beliau. Beliau pernah bilang satu waktu nanti akan ada rezim yang mengurus negeri ini kejamnya lebih kejam dari penjajah. Bukan kata saya, coba aja lihat tuh di buku
di bawah bendera revolusi, baca aja semua tuh gitu-gitu. Ya Pak Adi, mungkin saya bilang saya bukan menjawab, saya cuma mau kasih tahu Bapak sebenarnya udah berasa ini kesono nih. Saya cuma negesin aja Pak. Yes, bahwa memang Omnibus Law itu adalah blabak-blubuk undang-undang gelondongan gitu ya. Bayangin halamannya pindah-pindah. Pasal ini menurut pasal 5A dinyatakan begini. Ternyata di undang-undang nggak ada pasal 5A, adanya pasal 5 saja. Aduh, nggak tahu deh. Ya itu kalau mau jadi maling masih amatiran begitu tuh. Ya, maling konstitusi. Ya. TAP MPRS nomor 25 tahun 66 apakah sudah dicabut? Ya belum, tapi oleh mereka dianggap nggak ada. Itulah watak PKI. Sama dengan watak orang Kristen. Gerakan-gerakan pemurtatan seperti di Bekasi ini ada satu perumahan yang gerejanya sampai 7. Karena di backup oleh seorang jenderal polisi dari aktif perempuan, saya nggak nyebut nama. Bayangkan di komplek itu warga Kristen cuma 7 orang tapi gerejanya 14. Jadi kalau di sini kita kaum muslimin hanya gara-gara, saya sih kalau sholat jarang-jarangin saya, lu belajar agama di mana lu? Masa sab mesti diganti? Luruskan dan rapikan sab. Dalilnya baru ya. Orang luruskan dan rapatkan sab sih, ya. Tapi itu mungkin yang bisa nerangin Bang Ihsan lah ya. Bang Ihsan Tanjung, kalau saya nggak bisa nerangin. Ntar ribut lagi sama pengurus DKM, apalagi sama pimpinan pusat Muhammadiyah. Waduh, ya, udahlah. TAP MPRS ini masih ada, tetapi dianggap tidak ada. Nah, kalau sudah begitu nanti kita secara sistematis mereka akan cabut. Kalau TAP ini dicabut apa akibat? Yang pertama berarti PKI tidak salah. Nah sekarang ini sudah terjadi yang namanya pemberian uang santunan melalui SKKPH. SKKPH ini adalah surat keterangan korban pelanggaran HAM berat yang dikeluarkan oleh Komnas HAM dan mereka mendapat uang persatuan waktu. Ini keterlaluan, kurang ajar ini. Ini Komnas HAM-nya harus dicari siapa nih orang yang mengeluarkan surat itu. Bayangkan Pak, perampok ke rumah Bapak, maaf ya Pak ini bohong-bohongan, merampok rumah Bapak, memperkosa anak Bapak, membakar rumah Bapak, lalu dipanggil ke kantor polisi dikasih hadiah. Itulah kira-kira kalau menurut saya ini. Sekarang ini orang-orang PKI ini banyak yang senyum-senyum. Kenapa? Karena kita aja seperti yang tadi Bapak yang ketiga tadi Pak. Al-wahan hubbud dunya wa karihatul maut. Karena kita memang benar tapi kita diam. Dulu zaman saya kecil saya suka diceritain sama nenek saya, Alfian, orang itu harus berani karena benar. Sekarang orang benar banyak yang pengecut. Benar sih, tapi jangan gitulah. Kita kan yang penting benar, baik-baik saja. Mana ada cerita orang jahat mau baik-baik saja, lawan. Maka dihancurkan dulu yang nahi mungkarnya FPI. FPI-nya bubar, maka diumumkanlah bolehnya investasi minuman keras. Lalu kemudian dianulir, tapi lampirannya doang. Iya, tapi bohong, gitu ya. Nah, tapi bagaimana itu ya? Saya nggak ngerti negeri ini diurus dengan semaunya gitu. Apabila TAP MPRS dicabut, maka yang kedua adalah orang-orang PKI bisa minta hak kompensasi. Tadi sudah kita bahas, 500 orang mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka minta ganti rugi satu orang 950 juta sampai 2,5 miliar per orang. Total sekitar 25 sampai 40 triliun. Karena mereka mengklaim punya anggota 20 juta orang. Udah jahat, udah rampok, membunuh. Jadi kalau nanti kita mencoba membaca buku ini, kita tidak bisa lagi. Ini penulisnya baru 2 bulan lalu meninggal, Anap Afifi. Ini buku menceritakan tentang banjir darah, kisah nyata aksi PKI terhadap kiai, santri dan kaum muslimin. Bagaimana mereka tahun 1948 menyerbu pesantren Sabilil Muttaqin. Mereka serbu, kiainya dibelah kepalanya, santri sebanyak 108 itu dibunuh dengan sadis, dimasukkan ke dalam lubang yang cuma 12 meter. Kalau orang Jakarta ngenalnya kayak rujak bebek. Bagaimana mereka mengejar seorang menteri pertahanan yang bernama Otto Iskandar Dinata, kepalanya dipenggal, penggalan kepalanya dilarung, dilepas dari ujung Banten sampai arah ke Jakarta Barat lewat Cisadane, Tangerang. Jadi buku ini belum apa menurut saya belum sempurna dalam artian belum banyak. Ini cuma ada sekitar 47, tapi saya pikir bagaimana seorang gubernur Suryo, gubernur Jawa Timur, bayangkan gubernur ditangkap sama orang PKI karena dianggap nggak dukung PKI. Diseret sampai 10 km sampai lepas-lepas itu tulangnya sama setelah dia tergeletak dalam keadaan sudah hampir mati itu dimutilasi. Keren. Jadi kita nunggu gitu dulu baru percaya kali PKI bangkit ya.
Ya, makanya buku ini saya bawa dengan segala resiko ya, karena memang banyaknya, wah ini buku provokatif gitu ya. Buku PKI-nya yang bersebar nggak ditangkap, yang begini yang dilarang. Ya, waktu saya di penjara kan sempat buku ini disita di penjara. Saya marah sama polisi. Polisi, gua masuk penjara bukan gara-gara buku ini. Pertama, kasus gua yang di Surabaya itu membahas bahaya penjajahan Cina. Jamaah 100% top, start top. Yang lapor saya, polisi lapor pada polisi. Jadilah saya jadi tersangka. Kalau yang satu, yang lapor Hasto, Sekjen PD Perjuangan. Persis seperti kasus Gus Nur. Bapak memperkarakan saya ke polisi. Kalau laporan Bapak di sidang, Bapak mentingkan datang enggak? Halo? Bapak laporkan saya ke polisi, dianggap saya ini menyalahi sesuatu hal. Kalau laporan Bapak diteruskan ditindaklanjuti oleh polisi ke kejaksaan atau kehakiman, kira-kira Bapak datang nggak? Harus datang. Nah, itu yang terjadi dengan Gus Nur hari ini. Gus Nur hari ini sudah 4 kali dipanggil, yang namanya ketua PBNU dan ketua Ansor yang juga ikut mengadukan, dua-duanya nggak pernah datang loh. Ente dulu ngadu buat apa? Itu terjadi pada saya. Waktu itu Hasto Kristianto yang mengadukan saya dianggap mencemarkan nama baik PDI Perjuangan. Sidang pertama ndak hadir, sidang kedua ndak hadir. Tapi saya salut dengan hakimnya. Apabila sidang ketiga tidak hadir, maka saudara Sekjen PD Perjuangan akan kita jemput paksa. Mesti dikatakan begitu juga untuk kasus Gus Nur. Loh, kenapa antum bisa ngaduin orang, lalu giliran pengaduan antum ditindaklanjuti sebuah proses persidangan, yang ngadu nggak mau datang? Berarti kan ragu. Sama Hasto juga saya tahu ragu kok. Ketika saya tanya, saya cecer, pertanyaan saya begini. Saudara Hasto, 1 Juni menjadi libur nasional sebagai Hari Pancasila. Saya mau tanya, itu 1 Juni libur Pancasila itu, Hari Pancasila itu Pancasilanya Indonesia atau Pancasilanya PDI Perjuangan? Bisa ngomong Pak, pucet. Itulah dia, mereka tuh gaya-gaya PKI itu, aksi sepihak. Nentuin sendiri, nentuin kapan dibahas, nggak pernah kita tahu. Enak aja negara punya diri antum sendiri, ini susahnya. Nah, jadi kembali TAP MPRS itu, yang pertama dia akan menyalahkan TNI dan umat Islam dan umat beragama saat itu ya. Sekarang umat beragama lain nggak kedengeran lawan PKI. Yang Islam pun ya FPI-nya udah dibubarin, udah nggak terlalu kencang lagi. Walaupun saya dianggap menguasai seluk-beluk PKI, kan saya tidak punya masa. Ya, saya cuma berani nantangin siapapun, saya berani terus terang aja dah. Syaratnya 2 ya, jangan pakai pasal, jangan pakai fisik. Ini sendiri juga kalau ntar mau pulang mau adu sama saya, ayo live Pak. Ya, mungkin ada bapak yang nggak PKI nggak ada, bapak mau umurnya 115 juga saya layanin dah. Saya akan sebut namanya, alamatnya siapa, orangnya di mana, kerjanya apa, pengkaderannya apa, instansinya apa. Saya terangin ntar sekalian dah. Tapi syaratnya 2, jangan mukul, jangan pakai pasal. Nah, kalau itu ada yang bisa memenuhi syarat itu, tinggal kasih tahu saya akan hadir. Yang ketiga, apabila TAP MPRS nomor 25 atau 66 dicabut, maka secara otomatis akan terjadi hak eksistensi. Maka pada pemilu kemudiannya, partai yang beraroma atau berlambang palu arit diperbolehkan untuk ikut pemilu demi hukum. Ya, nanti bisa kejadian Pak, berkibar bendera Pak Harus di mana-mana. Ketika Bapak coba nyabut, Bapak yang ditangkap karena dia TAP MPRS dicabut. Ya. Nah, ini hari ini tanggal 11 bulan Maret dikenal dengan itu. Nah, soal hubud dunia, saya juga rasanya masih perlu mencurigai diri saya sendiri. Apakah betul saya sudah berani? Saya hanya ingin mengatakan pada diri saya, karena ini forum juga tersiar luas kepada seluruh teman-temanku, sahabatku, bapakku, guru-guruku, para senior-seniorku. PKI-nya sudah tinggal menunggu produksi tombol. Tombolnya bernama RUU BPIP menjadi UU BPIP. Disitulah saatnya nanti boleh pengajian di Anikmah, tapi cukup sampai jam 5:15. Kalau lewat nanti ada laskar partai tertentu yang akan datang ke sini menyerbu untuk membubarkan pengajian kita. Tunggu tanggal mainnya, semoga tidak jadi. Tapi udah masuk prolegnas nomor 9. Ya, HIP hilang, yang muncul BPIP. Jadi BPIP ini menurut saya ini adalah undang-undang tombol. Tombol, nggak boleh bawa-bawa agama, frasa agama mulai dihilangkan, guru agama nggak boleh mencalonkan jadi
peran-peran yang lebih jauh lagi. Terus satu-satu, ya satu-satu, ya. Dan nggak ada yang lawan. Yang muncul paling-paling Tengku Zulkarnain. Ya jadi kalau kita atu-atu, yang lain pada diem-diem. Nah, kalau Ustadz Alfian Tanjung dianggap udah pernah kalah. Ya beberapa teman-teman saya, lo kalah, udah pernah di penjara lo. Ya saya tidak mau banyak komentar. Saya ingin katakan kalau diminta dengan tema ini, saya terangkan apa adanya. Untuk itu cukup dulu. Mudah-mudahan tidak terlalu berlebihan. Silakan disesuaikan dengan kebiasaan di sini. Saya tidak mau menambah-nambah waktu karena di sini tentu punya tradisi yang harus saya ikuti. Ya, jamaah sekalian, kita buka termin kedua. Ini 3 penanya, kita sampai termin kedua saja. Dipersilakan jamaah yang ingin bertanya. Oh itu Pak Mansur, Pak Mansur. Jadi 3 orang bertanya dulu, baru kemudian Ustadz akan menjawab. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bentuk perlawanan bagaimana Ustaz yang bisa dilakukan oleh kita ini dalam kondisi yang sudah begini lampu merah barangkali. Ini bentuk perlawanan bagaimana? Karena secara konstitusional. Maksudnya biar saya mau pindahin ke ini. Ya terus Pak. Ya secara konstitusional ini saya mau pindah ke slide lain, ke mana? Ke materi lain. Lembaga legislatif kita sudah dikuasai. Tadi dikatakan bahwa sudah 200 anggota DPR yang memang berafiliasi ke sana. Belum lagi barangkali anggota DPR lain pun bisa diiming-imingi dengan uang, dibeli dan sebagainya. Nah ini secara konstitusional ini juga kelihatan agak mustahil. Nah secara struktural kita mengetahui juga pejabat di tingkat pusat, ya itu juga sudah mendominasi. Nah itu jadi ini Ustaz kemudian secara kultural. Ya memang ini harus dibangkitkan dari masyarakat ya dalam kehidupannya sehingga secara kultur bahwa ini menjadi anti PKI. Nah ini jadi saya ingin menanyakan bentuk perlawanan bagaimana Ustaz ini yang harus kita lakukan mengingat kondisi yang sudah begini ini Ustaz ini. Nah ini ya itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, itu Pak Mansur. Ya. Pertanyaan dari Pak Mansur mengenai bagaimana bentuk perlawanan yang tepat saat ini. Oke, pertanyaan kedua dipersilakan. Oh silakan Pak Lade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Luar biasa Pak Ustadz, ini agak panas-panas dikit jadinya kita sebagai yang sudah ini dengan paparan Pak Ustadz dan kita juga sebetulnya saya suka dari sudah lama melihat sering mendengar lah Pak Ustadz baik 18 tahun lalu di Sudirman sana juga luar biasa masih muda-muda kita. Nah gini Pak Ustadz. Saat ini tuh kelihatannya memang bukan aja aktivis tapi juga ulama masyarakat lah itu ya agak begitu takut lah gitu ya menyuarakan suatu kebenaran ya atau lalu mengkritik karena apalagi di medsos saat ini cepat sekali itu dimonitor kemudian ditangkap ya sehingga sekelas Kwi Kian Gi aja tuh udah mengeluh zaman Orde Baru saja. Nggak begini ada ruang untuk bicara. Tapi saat ini luar biasa. Bahkan juga apalagi generasi muda yang tidak punya pengetahuan masalah PKI karena di buku-buku sejarah juga ketika mereka sekolah tuh udah cuma selewat aja satu kata udah gitu apa cerita narasinya nggak ada. Sehingga mereka seolah-olah PKI gerakan 30 PKI dulu tuh cuma hayalan bagi mereka karena memang nggak ada, mereka nggak tahu dan nggak pernah diajarin. Nah, ketakutan-ketakutan yang saat ini sudah mulai terjadi lah untuk menyuarakan kebenaran itu kita lihat di lembaga kepolisian ini begitu cepat ya actionnya ya. Jadi ada yang bilang ketika pihak sana menyatakan mengkritik, cepat sekali dimonitor untuk diselidik. Tapi ketika ada pihak lain yang ini itu seolah-olah diam kayak Bu Janda dan segala macamnya berpuluh-puluh kali itu laporan. Tapi ya begitulah semua udah tahu. Hanya pertanyaannya begini. Lembaga kepolisian yang kita andalkan sebagai penegak hukum ya. Mudah-mudahan tidak terbawa dengan pola-pola atau dengan situasi yang tadi seperti Pak Ustadz perencanaan mudah-mudahan insya Allah sih lembaga kepolisian yang murni ini masih bisa kita harapkan, tapi kita tidak tahu. Tapi kalau lihat-lihat seperti kayak sekarang ini
luar biasa ketakutan. Apa sebetulnya yang sedang terjadi penegakan hukum di level bawah ini Pak Ustadz, yang Pak Ustadz ketahui ya, sehingga situasi ini bisa adem gitu ya, tidak ketakutan. Yang kedua juga generasi mudanya kita, Islamnya ini sudah Islam kita mau gimana kan Pak Ustadz, supaya mereka ada pemahaman kembali tentang situasi sejarah-sejarah ini yang PKI itu yang akan merugikan nanti masa depan mereka lah, anak-anak kita itu. Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayat. Ya, satu penanya lagi, yang terakhir ini, kita hanya sampai 2 termin. Kalau ada, silakan. Baik, kalau gitu silakan Ustaz jawab 2 pertanyaan terakhir tersebut. Pertama, saya menegaskan posisi saya. Posisi saya bukan yang serba bisa, bukan yang serba tahu, bukan yang serba cespleng, bukan pembuat resep yang serba manjur. Kita sudah ada di the land of battle. Kita udah di medan perang, masih nanya petanya mana, jumlah pasukan berapa, ini repot. Terus terang saja, karena pengkaderan mereka itu berjalan sejak kedatangan seorang kader tua mereka bernama Tamhis tahun 1981. Dan tahun 1986 pernah ada sebuah organisasi yang sangat dominan untuk memenangkan pemilu. Tahu ya? Kalau tahun 71 sampai 97 yang harus menang pemilu tahu kan? Partainya tahu kan? Halo jamaah. Ya, saya nggak mau nyebut lagi, ntar kena lagi pencemaran nama baik. Sekretaris, pengurus harian lah kalau nggak sekretaris bendahara, partai titik-titik itu yang warnanya kuning itu ditengarai adalah kader PKI. Saya dapat dari teman saya yang kebetulan kita satu tim khusus ya dalam beberapa diskusi serius. Bagaimana dia yang memang kader pemuda rakyat jadi sekretaris partai dominan di Orde Baru, dipanggil, diinterogasi, enggak ngaku Pak. Sampai dipanggil temannya dari Jawa Tengah, teman sama-sama pemuda rakyat, teman sama-sama PKI dibawa. Siapa sampean? Saya nggak kenal. Yakin kan Pak? Tahu nggak jebolnya di mana Pak? Ketika temannya dari Jawa Tengah itu datang, dia bercerita, sampean kok tega ya? Bapak sampean meninggal, kok sampean nggak pulang? Air matanya mengalir Pak. Ketahuan di PKI itu. Akhirnya dia entah kemana hilang kata kawan saya dari tim intelijennya. Ini terus terang saya buka satu hal. Jadi sejak tahun 80-an itu kader-kader PKI itu udah nyusup. Sama dengan waktu itu ayah saya sudah meninggal 9 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu 2011. Ketika Bapak Sudarmono diangkat jadi wapres, itu bapak saya sampai diri. Alfian, kok PKI jadi wapres? Saya nggak tahu ya Pak, bapak saya 94 tahun kalau masih hidup tuh. Saya nggak bisa nerangkan, jadi jangan marah sama saya. Bapak saya aja yang relatif, ya katakanlah beliau, kami kan orang Sumatera ya. Orang Sumatera ini yang saya tahu nggak suka kalau pengajian apalagi di kampung-kampung, ibu-ibu di kampung saya tepi danau Maninjau, nggak demen itu sama mubalik yang ketawa-ketawa, nggak mau. Dia kalau ngaji itu terangkan ayatnya bagaimana situasi umat, bagaimana persoalannya gitu. Jadi ayah saya saja sekitar tahun 80-an sekian mendengar ada seorang diangkat jadi wapres langsung berdiri dan teriak, itu PKI Alfian. Saya nggak tahu bener apa enggak ya, jadi jangan marah sama saya Pak. Tapi artinya kemampuan mereka untuk KKM, di gerakan kaum muslim namanya KKM. Apa itu KKM? Kerja di kalangan musuh. Jadi ciri sekarang gampang melihat ciri orang itu cenderung komunisme atau PKI, gampang Pak. Dia tidak suka ada pembahasan soal PKI. Itu aja cirinya. Kalau Anda mengusulkan nih ada acara gini nih, bikin spanduk, ada yang copot-copot satu, kalau nggak apa-apa neneknya tuh. Ya, saya udah punya salah satu poin, orang yang menyatakan diri tidak suka pembahasan soal PKI patut diduga dia adalah anak, cucu, simpatisan atau orang yang memang senang kalau PKI hidup lagi. Ya. Di mana tempat udah nggak bisa berkutik kalau saya gitu. Ya, karena saya kan sekarang tempat saya beraktivitas di Solo dan di Tangerang. Ini kebetulan saya ada di sini, saya sempat kontak dengan Pak Ramdan karena Formasi 1 kemarin sempat memberi bantuan untuk aktivitas saya karena memang kerja saya sekarang agak cepat.
saya menggunakan pola listrik. Ya. Jadi saya kerja ini mudah-mudahan, makanya saya bilang sama teman-teman dekat, waduh ini kalau kerja sendiri, datang sendiri, bukan sendiri sih orangnya bertiga atau berlima, tapi kita datang inisiatif untuk memberikan penjelasan. Karena kalau terbuka panitianya ditekan. Seingat saya selama kurang lebih 30 tahun lebih saya jadi narasumber, belum pernah ada petugas baik polisi maupun tentara yang melarang ceramah saya, nggak pernah. Yang ditekan panitianya. Kenapa? Karena saya akan balik, salahnya di mana Pak? Apa nih bertentangan dengan negara kita? Mereka nggak berani, saya tahu itu. Ya. Nah jadi kembali buat Pak Mansur, ini mudah-mudahan bisa dipegang. Kalau memang nanti perlu dikopi, kalau enggak ya sudah didengar dan dilihat. Apa yang bisa kita lakukan langkah kita? Yang pertama, mau tidak mau Pak, walaupun sudah terlambat. Maka saya tawarkan bukan berjenjang tapi bisa simultan. Perlu ada langkah pertama, penyadaran sejarah, penyadaran situasi, penyadaran implikasi. Nasakom adalah kita. Nasakom adalah kita. Ada nggak yang kemarin waktu kampanye 2014 pakai kita? Kesian deh lu di PKI orang nggak percaya, nggak berasa. Kerja. Ada kerja. PKI Pak. Tanya dia mangkong lu dah. Ya, saya kan gini-gini umur saya kan bergerak juga ke angka 60. Jadi saya juga masih ya udah 54, 55 ya dikit lagi mati juga. Jadi kita sudah diadakan familiarisasi tentang gerakan komunis, lambang-lambang komunis, lagu-lagu komunis, cara-cara komunis. Ya. Yang kedua, pengkaderan. Nah ini mungkin saya mohon doanya. Ini sebenarnya mengapa saya tidak tahu Pak Ramdan menghubungi saya, Ustadz kami akan transfer untuk bantu. Ya saya bilang syukur dah. Karena memang kerja-kerja seperti ini memang jadi tidak populer. Akhirnya saya melakukan upaya-upaya dan kebetulan insya Allah besok di waktu yang tempat yang disepakati ada teman-teman program pasca sarjana di seluruh Jawa, ada sekitar 26 sampai 36 orang, 35-an itu minta ketemu saya, dia mau bahas kupas tuntas gerakan PKI. Karena kita butuh, kalau nanti Alfian Tanjungnya dibunuh, ditembak, diracun, di-covid-kan, keren banget ya Pak ya, di-covid-kan, dimampusin kalau kata orang Betawi bilang. Bukan saya berani Pak, kalau tak mati di ujung pedang, kan mati juga akhirnya nanti. Beragam sebab yang akan datang, namun mati hanya sekali. Kita hari ini gak punya generasi muda sebagaimana PII tahun 80-an, tahun 70-an. Ingatkah kita kenapa kemudian akhirnya jilbab disahkan per tanggal 16 bulan Februari tahun 1991? Karena anak PI dari seluruh Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, Karawang, Purwakarta, Subang turun ke gedung DPA atas arahan Bapak Hartono Marjono. Ya, DPA Pak Hartono itu kan tokoh Islam. Nah, nomor 2, 3, 4, 5 silakan. Ini kalau ini barang mau diambil silakan. Sebagai bentuk kita nggak bisa, mungkin sayanya perlu hadir. Bagaimana Ustadz gerakan komunis di gerakan para kaum petani? Mungkin secara intro atau studium generalnya bisa saya sampaikan. Kita mungkin ada di wilayah 1 dan 3 di sini, mungkin. Paling tidak saya lihat dari tadi jamaah itu memang udah, kalau kata bahasa Betawi itu udah emang mau bantah dari mana lagi? Nunggu pala lu dibelah. Apa kurang? Di Sumatera Barat ada Quran digunting-gunting, dihampurkan di tengah masjid. Apa kurang di Lamongan pesantren Muhammadiyah dibakar? Apa kurang di Jawa Barat berapa masjid yang di tengahnya ada tinja? Dan yang saya tahu tidak pernah ada yang menyoal, tidak ada yang pernah mencari. Menurut saya kalau begitu mestinya kita punya pola siskamling seperti dulu. Kalau dapat udah selesaikan dulu, nanti polisi diajak ngomong, Pak ini Pak, kalau Bapak nanti bebasin lagi anak ini saya bunuh dulu sekarang dah Pak lah. Ya. Ini kan susah, anak FPI yang belum tentu salahnya udah dibunuh-bunuhin. Itu gaya PKI Pak. Membunuh orang dengan menghilangkan bukti dan saksi, itu gaya sepihak yang biasa dikerjakan oleh pemuda rakyat. Ya, saya tidak setengah-setengah, ini saya bener ngomong dengan sadar. Jadi kalau ada yang marah berarti dia pelakunya, gitu aja kan. Kalau saya ngomong begini lalu ada yang marah, lalu kemudian dengan alasan macam-macam, lo berarti pelakunya bro. Ya, mesti marah kalau lu nggak berbuat.
Ketahuan, akhirnya diminta jadi tersangka yang 6, dibolak-balik lagi tuh ngomong. Sekarang tinggal 3, yang 3 cuma dipecat, bukan dipecat, dihukum mati. Mayatnya mengerikan Pak, dibelah, semua peluru ada di pojok kiri. Ya, kebetulan kemarin saya tugaskan anak saya yang mahasiswa itu untuk membahas tentang pembantaian 6 anak FI, keren. Anak saya semester 2 sekarang. Saya ada pengajian yang isinya terbatas 100 orang. Bukan saya yang nyampaikan, dia suruh cerita bagaimana prosesi pembantaian 6 laskar FPI. Wah, saya diemin ya dia proses. Pas dia presentasi, keren juga kamu. Iya dong, ya kita kan juga nggak bisa terima yang begini. Jadi gerakan mereka. Nah, yang berikutnya ini mungkin bapak-bapak. Saya himbau bulan Ramadan, mari kita jadikan saat pengkondisian. Saya tidak berjanji kecuali kalau saya ada di lingkar Jabodetabek. Ya mungkin perlu semacam kelas khusus gitu Mas. Ya, kupas tuntas gerakan PKI sehari bersama Ustadz Alfian Tanjung. Tapi jangan maksa, tergantung saya ada di sini gitu. Karena saya lebih, kalau dalam ilmu perang, saya ini sekarang lebih ada di basis-basis mereka. Saya sudah sampai ke Boyolali, sudah ke Klaten, sudah ke Pekalongan, sudah ke Tegal, ke Banyumas, terus. Tapi memang tidak pakai foto digital, nggak pakai spanduk. Pokoknya setiap datang suasananya relatif lengkap lah tokoh-tokoh yang hadir. Nah, yang perlu kita lakukan yang kelima, perlawanan tradisional. Kalau kita mendengar bagaimana statement dari Pak Amin Rais agar mendukung adanya tahlil nasional. Ya maaf ya, saya ini angkatan muda Muhammadiyah nih Pak. Tapi saya ingin katakan, mereka harus dilawan dengan kita mengumandangkan tarhim. Ya, tarhim itu langgam-langgam menjelang subuhan, itu tuh ada kalimat-kalimat mujahidin gitu ya. Saya pikir mulai kalau perlu itu digemakan. Kalau ada yang larang bilang lu PKI ya, gitu aja. Perlawanan konstitusional saya tidak tahu kemana lagi akan ditumpukan. Saya benar-benar nyerah. Saya ini 35 tahun di P3 Pak. Saya kader dan pengkader P3 dari dulu sejak tahun 90-an awal. Baik PDI Perjuangan, baik Golkar maupun tokoh-tokoh yang lain itu bilang jangan sampai Alfian jadi ketua umum P3. Ya, saya kader dari dulu Pak. Saya sejak tahun 82 sudah ikut-ikutan. Ya, setiap kampanye saya selalu ada di Mampang, ada terlalu di Tenabang, Petamburan. Jadi kalau yang bilang saya antek Golkar bohong. Saya ini kader P3 tapi udah berhenti. Tanggal 20 bulan November tahun 2017 saya menyatakan tidak lagi di P3 karena saya bingung. Partainya pecah dua-duanya dukung Ahok. Gue bingung, kalau pecah kan mesti kan pilihannya beda ya Pak. Yang dipilih Cina-Cina juga, kafir-kafir juga, komunis-komunis juga. Ya, ini langkah perlawanan tradisional. Nah, yang nomor 3 sebenarnya pernah ada terjadi waktu itu Pak almarhum Z.A. Maulani. Ini pun jadi persoalan buat kita. Kita tidak pernah menyoal tokoh-tokoh kita yang meninggal dunia. Atas dasar sebab apa Ustadz Arifin Ilham meninggal dunia? Atas dasar apa Bapak Letnan Jenderal Z.A. Maulani meninggal dunia? Mudah-mudahan dengan saya membuat pertanyaan itu Bapak bisa menangkap ada apa sebenarnya. Jadi adanya ajal jelas kullu nafsin zaikatul maut. Ya, kita nggak akan berdebat. Tapi kita sudah tahu di seluruh dunia tokoh-tokoh yang memberikan edukasi, memberikan emanasi pengetahuan yang termasuk model saya. Saya sudah sejak tahun 2000-an udah wajib dibunuh. Saya nyanyiin tuh laguannya, udah mau ngapain lagi? Yang mati-mati aja udah. Habis kalau dipikir-pikirin terus kita ngumpet Pak. Ya ngumpet aja dah, punya tabungan 2 triliun ngumpet dah tuh ya. Bini 4, akur lagi udah jadi dah. Cocok gak Pak? Nggak cocok ya? Nggak boleh begitu ya. Ini ada cerita nomor 3. Satu waktu masyarakat Banten pernah minta Pak Z.A. Maulani, karena ini catatan serius buat kita. Di antara kelemahan umat Islam tidak memiliki analisis SWOT intelijen dakwah. Apa akibatnya? Karena tidak mempunyai analisis intelijen, akibatnya musuh ditemani, teman dimusuhi. Lucu, harusnya ditemenin malah dimusuhin. Nah, saya tanya sekarang, Sufyan Tsauri itu pejuang Islam atau musuh Islam? Bukan Sufyan Tsauri dulu, bukan tabiin Sufyan Tsauri yang jangto Aceh. Ayo, saya tanya, siapa yang bisa jawab? Sufyan Tsauri itu musuh Islam atau pejuang Islam?
Siapa yang bisa jawab? Moderator tahu nggak? Maaf ya, saya cuma ngajak kasih PR tanda tanya aja, mikir sendiri. Kita ini lucu, orang yang musuhnya dianggap musuh, ditemenin. Orang yang ditemen dimusuhin. Sekarang Ali Muhtar Ngabalin teman apa musuh? Saya nggak bilang loh, saya nanya. Bapak yang jawab, saya menanya doang. Ini kan pertanyaan serius. Ya saya sebagai teman dekatnya Ali Muhtar Ngabalin sebenarnya ya enggak juga, karena sebenarnya dia juga banyak ngebocorin hal-hal yang buat kita jadi tahu sebenarnya. Tapi tetap aja dia salah. Nggak boleh berjuang begitu ya, apalagi mulai menghina agama segala macam. Saya kalau ketemu dia suka saya omelin, lu gimana sih? Hehehehe gitu. Gitu kan kalau ketawanya kan gitu tuh si Ali ya. Teman-teman nggak setuju saya kalau ketemu dia. Udah jangan Ustaz, jangan dekat-dekat gitu. Ntar ketularan gitu. Teman-teman bilang, saya enggak lah. Yang nomor 5 nih. Sudah ditaruh di mana pedang kita? Sudah ditaruh di mana senjata yang mungkin dengan legal kita punya atau tidak perlu bicara legal? Siapkan, karena kemungkinan terburuk akan mereka lakukan. Satu hari saya dipanggil oleh seorang jenderal aktif yang aktif sampai sekarang masih aktif. Yang saya heran, saya dipanggil tapi sembunyi-sembunyi. Saya bilang gue bingung, gue dipanggil sama tentara, jenderal aktif tapi sembunyi-sembunyi. Gue bilang tentara aktif ngumpet-ngumpet ketemu sama si Alfian. Lalu saya tanya, dia nanya banyak, Ustadz ini gimana? Ini gimana? Ya saya terangkan yang saya mampu. Lalu saya balik nanya, Pak sebenarnya gimana sekarang? Terlambat Ustadz. Struktur PKI sudah dibangun dari tingkat RT sampai tingkat kota kabupaten. Sentral Jawa Tengah ada 2, Boyolali dan Semarang. Tahun berapa? Tahun 2020 bro, bukan tahun 65. Di tahun 2020 2 titik sentral Baskom, Basrep, basis revolusi PKI itu sudah menyatakan siap. Karena saya punya pengalaman langsung pembekalan masyarakat Boyolali terhadap bahaya PKI. Bapak bisa bayangkan, satu kabupaten ada sekitar 200 orang adakan acara pembekalan bahaya komunis PKI. Acaranya dipindahin ke kabupaten lain. Tuh Mas, masuk akal nggak? Berarti kan teman-teman panitia ngerti kalau dipaksain di dalam situ juga bisa jadi acara berlangsung mereka diserbu. Nah, mereka nggak mau ngomong aja. Jadi kondisinya udah begitu. Kalau kita masih nanya, emang PKI-nya ada, gitu terus. Kalau pala lu belum dibelah, lu belum percaya, nunggu pala lu dibelah. Apa kurang itu Quran dirobek-robek dibuangin? Apa kemarin di Pasuruan imam dibelah lagi? Yang sebelumnya udah banyak contohnya. Kita belum berbuat karena kitanya belum kena, nunggu mati syahid ya. Ya jadi imam terimam kepalanya dikampak plak, mati syahid ya. Mati goblok kalau gitu. Harus dilawan dulu, soal kita nanti mati juga lawan dulu. Kalau mau dibilang siap, mah nggak siap. Mah mudah-mudahan ini masukan dikit deh. Nah, bapak-bapak sampaikan anak-anak kita di rumah. Ini anak remajanya nggak ada di sini. Gue mau ngomong apa ini? Ya, walaupun sedikit. Untuk anak-anak kita harus ajar mereka untuk menumbuhkan patriotisme. Tapi dengan ruh tauhid, patriotisme jihadis. Ketika anak saya selesai kuliah di Malaysia, Abi, teman-teman di sini langsung kerja. Gaji pokoknya 16 juta, Abi. Sekarang saya tanya di perusahaan mana yang sifatnya umum ya, bukan yang tingkat tinggi. Pegawai baru masuk 16 juta gaji pokoknya. Enggak ada kan. Saya jawab satu kalimat. Anak saya namanya Iqbal. Bal, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Pulang. Dia pulang. Ini kan persoalan anak saya loh, anak saya tamatan Harvard, tapi nggak pulang-pulang. Negara dicaplok Cina, lo kagak ngelawan, habis tanah lo. Bapak-bapak juga maaf ya, mungkin begitu nih membanggakan anaknya tamatan, mana anak lu belain negara nggak, belain agama nggak? Bapaknya semangat kan udah pensiunan Ustadz, daripada di rumah nganggur mendingan dengerin Ustadz yang galak. Jangan gitu dong Pak. Anak antum disiapkan juga dong jadi pejuang Islam, pejuang negara, patriotik, Pancasila. Menjadikan perbedaan sebagai potensi bangsa, menjaga negara, persatuan dan kesatuan, dan seterusnya. Generasi muda harus tegas mengatakan no way buat PKI. Nah sebenarnya kita punya dasar yang kuat Bapak. Walaupun Ustadz Fahmi Salim dalam sebuah kesempatan kembali membahasakan, walaupun saya sudah sampaikan ini sejak 20 tahun yang lalu, pentingnya fatwa MUI tentang komunisme. Kenapa?
MUI tidak pernah mau mengeluarkan fatwa soal PKI? Patut diduga ada oknum yang memang cucunya atau ponakannya atau ya gitu deh. Dulu orang tua kita pernah berbuat pada tanggal 11 September tahun 1957 dihadiri oleh 907 orang mengadakan kongres para ulama dan fatwa mereka. Setelah mendengar membahas secara mendalam ideologi ajaran komunis, menyimpulkan bahwa ideologi komunis itu anti Tuhan, anti agama, anti musyawarah, anti demokrasi, menganjurkan pertentangan perjuangan kelas, menghilangkan hak perseorangan. Jadilah Omnibus Law. Luar biasa Pak, keren ya. Memutuskan ideologi komunis adalah kufur hukumnya, haram bagi umat Islam untuk menganutnya, kemudian bagi orang yang menganutnya dengan keyakinan dan kesadaran kafirlah dia, tidak sah menikah dan menikahkan orang Islam, tidak pusaka mempusakai, dan haram jenazahnya diselenggarakan secara Islam. Ya, jadi model Ripka Ciptaning, sayang dia bukan Islam ya. Kalau dia Islam tuh nggak boleh disolatin tuh. Siapa lagi yang bilang akhirat nggak ada? Nah, itu kalau mati jangan disolatin, dibakar aja kayak orang Hindu di Bali. Ya harusnya dia umumin bikin fatwa, bikin apa namanya wasiat. Karena saya tidak percaya dengan akhirat, maka nanti kalau saya meninggal dunia, saya jangan disolatin, cukup saya dibakar saja dengan upacara seperti yang ada di Bali. Ya, harus begitu, harus konsekuen. Sampai menghina-hina hari akhirat, berarti nggak suka dengan Allah dan nggak pengen masuk surga, bakar aja dah. Jadi dulu orang tua kita tahun 57 sudah mengadakan pertemuan. Ini se-Indonesia Pak. Lalu MUI yang sekarang banyak yang doktor-doktor, ahli ilmu segala macam, tapi nggak berani keluarin fatwa tentang PKI. Saya nggak tahu nyangkutnya di mana. Pak, yang kedua nih siapa namanya Bapak apa? Tadi kan Pak Mansur yang pertama. Pak Mansur saya udah jawab ya, detail tuh Pak, 5 langkah tuh ya. Ya. Yang kedua apa namanya? Hah? Pak Laude, wah ini orang Nusa Tenggara ya. Orang Lombok atau orang ini ya. Pokoknya ini orang ini lebih ganas dari saya sebenarnya nih. Karena ada Dr. Laude mengambil disertasi S3 tentang pertahanan nasional. Dia menerangkan bahwa Indonesia sudah dianggap selesai di 2019. Lihat pada pemilu tahun 2014, apabila wakil presiden atau presidennya Cina, apabila presidennya Cina wakilnya bukan, apabila dua-duanya Cina, maka sudah selesai, game over Indonesia. Itu disertasi S3 dia. Saya sempat jumpa dengan dia sekitar 5 tahun yang lalu ketika dia sedang menyusun disertasinya. Itu yang saya ceramahkan di salah satu cuplikan saya dari berbagai bahan lain yang saya juga dapatkan, bahwa memang kita sudah dalam genggaman Cina. Karena kasus saya di Surabaya itu sebenarnya eksepsi saya diterima. Bapak tahu eksepsi diterima berarti sidangnya harus dihentikan. Orangnya harus pulang. Teman-teman polisi dari Polda Jatim karena udah sering bercanda sama saya, sering apa hehehe, Ustadz mestinya bisa pulang. Terus kok gak pulang gue? Orang Cina nggak setuju. Ustadz harus dipenjara. Gue nggak mau kalau Ci Alpian nggak dipenjara. Coba orang masuk penjara karena keinginan si engkoh. Jadi ternyata yang namanya Cina ini nggak di kampung, nggak di pinggir laut, nggak di desa, nggak di kota, nggak di pusat kota, semuanya jadi. Jadi apa tuh? Menjadi mbahnya oligarkor ya, bangkong oligarki ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Kenapa lembaga-lembaga itu? Saya mau cerita aja deh. Satu hari saya masih ditahan di Lapas Porong, ada seorang pejabat dari Kementerian Dalam Negeri. Saya nggak mau tahu dia siapa-siapa, tapi yang bilang, Ustadz itu lagi nengokin temennya. Kan kalau di kementerian segala macam kan ya kasus tahulah ya. Korupsinya ya miliar-miliaran. Kalau yang triliunan nggak kena, ya, yang triliunan, madam bansos, BLBI nggak ada yang kena, ya, yang kena yang miliaran sama yang jutaan. Dia cari saya, Ustadz, saya mau kasih tahu, kami ini di Departemen Dalam Negeri sejak masa Pak Cahyokumolo, kami eselon tinggi, kami wajib untuk pendidikan khusus di Partai Komunis Cina di Beijing. Bukan saya yang ngomong loh, saya cuma ceritain omongan orang itu. Karena dia tahu dia diduga, saya dianggap diduga atau mungkin dituduh sebagai pakar PKI. Nah, dia ngadu ke saya, oh ya, nggak mungkin orang ini iseng ngomong, mesti dia ngeluh juga.
Itu yang terjadi juga di kepolisian, karena sejak pertengahan 2019 semua orang bisa lihat di berbagai media online perwira-perwira bintang 3, bintang 4 atau bintang 2, bintang 3 yang akan naik pangkat dan berjabatan di seluruh Indonesia diwajibkan pendidikan khusus di PKC. Lihat sajalah berita di dalamnya, jangan nanti saya dikiranya saya penyebar berita bohong lagi. Sudah ditahu banyak orang kok, dan di negeri ini ada 7 lembaga resmi pemerintah yang mengirim orang-orang yang akan jadi pejabat yang disebar ke seluruh Indonesia wajib ikut pendidikan di Partai Komunis Cina di Cina, bukan di Gajah Mada. Susah Pak diomongin begini, ntar ujung-ujungnya kita dibilang penyebar. Mana buktinya? Mana buktinya? Lo orang lagi sholat ditarik-tarik, buktinya kamu orang mau sholat nggak boleh. Itu aja buktinya. Orang takbir dimaki-maki. Jadi kalau para jamaah mau mengikuti kelakuan-kelakuan alumni-alumni Beijing, alumni-alumni PKC, lihat saja. Aku bangga anak PKI, lalu bakar bendera, tauhid. Itu yang ngerjain mah anak. Cukup dikasih nasi bungkus sama pulsa 250.000 selesai. Yang nyuruhnya ada itu. Dan itu kader-kader alumni Beijing. Ya. Nah, jadi sekarang apa yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi kalau kata pepatah Melayu, jangan biasakan hidup berhutang budi. Siapa hidup berhutang budi akan hilang nyali. Selama di penjara saya bertemu dengan ajudan dari Kapolres Bangkalan. Bagaimana dia cerita kalau mau masuk Akpol harus keluar uang yang tidak terbayangkan oleh otak kita. Dan biasanya orang-orang yang akan masuk pendidikan khusus itu masuk dari seluruh Indonesia, yang di Jakarta, Tangerang, Bogor masih bisa ada seleksi yang agak ketat, tapi di tingkat finishing Anda punya berapa ember. Dan ketika bilang MM-an, maka yang akan langsung menyodorkan adalah kelompok, ya, kelompok, nah gitu, ya, kelompok triliun. Jadi kalau boleh dibaca secara nasional, fenomena Bapak Muldoko mencaplok Partai Demokrat itu bukan karena kepintaran beliau. Bayangkan, beliau kan lagi ketua Partai Hanura sekarang. Sedang jadi ketua Partai Hanura, sekarang makan Partai Demokrat. Kan hebat Pak ya. Saking pinternya itu Pak, berpolitiknya taktis. Ya. Jadi itu adalah sebuah bentuk tanda kutip. Belok kanan, belok kiri, makan, caplok, ancam, tawarkan 100 juta, kasih 5 juta saja, kan gitu. Ya. Lalu bagaimana kita? Bagaimana generasi muda kita? Saya hanya ingin katakan, patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh sejuta. Saya sangat sadar bahwa saya berbicara begini terus menerus, ada kemungkinan saya mungkin ini pertemuan kita terakhir dan besok Bapak dengar Alfian Tanjung telah meninggal dunia, mayatnya terkapar di jalan. Habis bagaimana lagi Pak? Nungguin lagi pakar yang dokter-dokter ahli sejarah nggak berani ngomong beginian. Oh, matinya bukan karena unsur kesengajaan, tapi unsur kekhawatiran dari orang-orang PKI akan ada perlawanan yang masif secara nasional. Jadi kesimpulannya buat Bapak penanya kedua, lembaga yang ada sekarang posisinya sedang dalam keadaan simalakama. Mereka berani mengatakan PKI bangkit, mereka bilang dengarkan Ustadz Alfian Tanjung, nggak jadi Panglima Kodam. Pilih mana? Bapak misalnya nih calon Panglima Kodam, teman deket saya Pak. Tapi Bapak nggak boleh muji-muji saya di mana-mana, sekali nyebut nama saya Bapak nggak jadi. Bapak pilih mana? Nggak nerangin kan? Akibatnya masyarakat nggak tahu. Nah, jadi pada hari ini saya anggap selesai, tidak memuaskan. Tapi jangan lupa mereka punya PKI milenial, ya, yang selalu mengkampanyekan anti poligami, anti syarat Islam, tukang ngadu-ngaduin ustadz. Ya, yang di Jakarta punya dapat 8 kursi, padahal nggak ada calegnya. Orang nggak kenal. Ya, PKI milenial, tahu ya? Pengen disebut juga, entar kena pasal lagi, nggak seru nih. Baik jamaah sekalian, saya akan serahkan kepada moderator. Maka di penghujung akhir, mari kita berdoa. Suasana kita memang tidak ringan, sangat berat. PKI satu masalah, Syiah masalah lain, Kristenisasi masalah lain,
krisis akhlak masalah lain, apalagi nggak boleh lagi belajar bahasa Arab di madrasah. Di madrasah sekarang udah nggak boleh lagi belajar bahasa Arab, udah nggak ada ya. Keren ya, udah keren banget, negeri kita udah paling top, markotop, the real, de facto negara komunis. Tapi masih juga nggak mau ngaku. Bilang aja dong, umumkan. Dengan ini diumumkan, saya sebagai titik-titik menyatakan Indonesia telah dengan sadar menjadi negara yang berhaluan komunis. Nah, enak Pak ya. Jadi kan enak, perangnya enak gitu kalau kata bahasa nembak. Ya, Duterte aja terang-terangan kan. Duterte itu presiden Filipina sudah berkumpul dengan para panglima tentaranya maupun polisinya untuk menembak habis. Saya kasih tahu buat para jamaah yang kurang paham doktrin komunisme. Stalin pernah bersabda, aku rela membunuh 30 juta manusia asalkan selain itu mengikuti kemauanku. Jadi kalau baru mati 994 petugas KPPS lost. Tahu sebabnya apa dia mati? Nggak tahu kan? Sama, saya juga nggak tahu. Itu gaya PKI Pak, menutup blok total. Ketika ada Ani Hasibuan, seorang dokter, dosen fakultas kedokteran, mencoba menerangkan bahwa itu ada sesuatu di balik sesuatu, dia ditangkap dan dia dituntut penjara 10 tahun penjara. Jadi pola praktek kita ini udah praktek komunis, PKI udah. Ya. Sudah saya bilang kalau mau ngomong syaratnya 2, jangan pakai pasal, jangan pakai fisik. Ayo kita bahas bahwa PKI ada. Mohon maaf Pak Moderator, saya mengajak jamaah kita berdoa. Semoga doa kita hari ini bagian daripada kesungguhan kita untuk menyadari bahwa negeri ini memang sangat membutuhkan pertolongan Allah. Kita tidak boleh memandang ini urusan sederhana, juga kita tidak boleh jadi parno, jadi paranoid. Kita tidak boleh menganggap remeh dan juga jangan jadi ketakutan, karena dua-dua hal itu tidak dibenarkan dalam Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Dalam hitungan waktu yang cukup dekat kami akan bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini lebih semarak daripada tahun lalu yang agak berkurang semaraknya karena ada satu situasi yang mungkin sama-sama kami telah mengalaminya. Kami berharap pagi ini kami yang berkumpul menjadi hamba-hambamu yang mengerti betapa kami tidak boleh lalai kalau negeri ini akan tetap menjadi negeri yang berketuhanan, yang Maha Esa, yaitu Engkau ya Allah Rabbul Alamin. Mudahkan kami ya Allah untuk mendidik anak-anak kami agar mereka menjadi putra-putri yang soleh dan solihat. Berikan kepada kami kesanggupan untuk menjaga keutuhan rumah tangga kami agar tetap menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Rahman yang maha mengetahui segala sesuatu. Sehebat apapun musuh-musuh mempunyai rencana, kami sangat paham rencana Engkaulah yang lebih kuat. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kami belum seberapa dibandingkan penderitaan sahabat kami di Gaza, di Haifa, di Ramallah, di dataran tinggi Golan, dan di berbagai sudut-sudut Palestina. Korban berjatuhan, anak-anak kecil dibunuh dengan sadis oleh orang-orang Zionis Israel. Kami pun mendengar kaum muslimin di Kashmir, saudara kaum muslimin yang ada di Rohingya, Myanmar, saudara kami yang ada di daerah selatan Pataniala, Thailand selatan ya Allah, saudara kaum muslimin kami yang ada di negeri Tajikistan Timur yang dikenal dengan Uighur Xinjiang. Mereka masih punya sekitar 13 juta orang di tahun 1940-an. Tapi jumlah mereka sekarang tinggal 46% ya Allah. Mereka dibunuh dengan sangat kejam. Tetapi kami dipaksa untuk memuji-muji Cina. Bahkan kami diminta untuk mencontoh Cina. Bahkan kami diminta untuk jadi hamba Cina. Apa yang akan kami jawab nanti ya Allah ketika di yaumul masyar, yaumul jaza, engkau bertanya, wahai fulan, wahai fulana, kenapa engkau jadi pemuda Islam, pemudi Islam?
kaum muslimin muslimat Indonesia begitu pengecut untuk membela agamamu. Ya Rahman, kami tahu korban berjatuhan hampir setiap kesempatan. Kalau umat Islam sedikit saja dianggap tersalahkan, hukuman berat ada di hadapannya. Habib Rizik dengan kesalahan yang sudah dibayarkan dendanya, tapi masih dituntut 10 tahun penjara. Ya Allah, kami mohon ampun, negeri ini memang sedang kehilangan para pelopor. Negeri ini sedang membutuhkan para peniup peluit jihad, dan mereka ada di depan atau di tengah, siap untuk membela agama dan negara sampai tetes darah yang penghabisan. Kalau anak-anak itu, pemuda itu adalah anak kami ridhoi ya Allah agar mereka turut menjadi pasukan jihad yang membela Islam, agar NKRI kami utuh sebagaimana warisan para pendahulu kami. Ya Allah yang Maha Rahman, kalaulah ada di kami di ruangan ini masih ada orang-orang yang ragu, yakinkanlah bahwa janjimu tentang surgamu adalah sebuah kepastian, pertolonganmu sebuah kepastian. Kalau ada di antara kami yang ketakutan, cabutlah rasa takut itu di hati kami, karena kami hanya perlu takut kepadamu ya Allah. Kalau ada kami yang masih kikir, hilangkanlah kikir dan pelit itu, agar kami bersedia untuk berderma untuk agama sesuai dengan kebutuhan medan-medan perjuangan masing-masing. Allahumma nawwir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alfi baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam minazulumati ilan nur wa jannibnal fawahis ama zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zuriyatina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkurli wa la tamkur alayya wahdini hudali wansurni ala man bagha alayya rabbij'alni laka zakara laka rahaba laka mitwa alaka mukhbita ilaika awahamuniba. Ya Allah, berikanlah pada guru-guru kami yang masih sehat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz yang lain yang ada, Ustadz Tengku Zulkarnain, Salim Afilah, dan yang lain angkatan muda, yang berikan kepada mereka ruhul jihad yang kuat, agar mereka berani mengingatkan umat akan kekejaman musuh-musuh yang sudah terlalu jauh. Engkau maha mendengar segala doa, Engkau maha mengabulkan segala doa. Ampunilah kami terlalu panjang berdoa dan memohon, padahal kami belum berbuat banyak untuk jihad di jalan-Mu. Terima kasih ya Allah, kami masih diberi hidayah Islam. Terima kasih Bapak dan Ibu kami yang pernah mengajarkan kami menjadi orang-orang Muslim. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, terima kasih Mak, Bapak, Papa, Mama, Mbok, Bapak semua yang pernah mengajarkan kami mengerti Islam. Semoga kami akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami hamba-hambamu yang pagi ini sadar bahwa kalau kami tidak melakukan perlawanan jihad fisabilillah, maka NKRI akan berubah menjadi negara komunis Republik Indonesia. Semoga itu tidak bisa terjadi, akan dilawan oleh para mujahid yang beriman, mujahid yang cinta Pancasila, yang cinta Indonesia, yang cinta keutuhan NKRI. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam buat Bapak, Ibu dan para jamaah yang sempat ada di majelis ini. Saya Alfian Tanjung mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Yang pasti kita memang sedang berada di negeri yang sedang tidak baik-baik saja. Kita tidak boleh menganggap remeh, tapi juga jangan ketakutan, jangan juga terlalu berani, karena mungkin itu tidak positif untuk sebuah operasi perlawanan yang membuat negara kita menjadi tetap utuh, NKRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.